Bab 591 menghancurkan jalannya. Energi spiritual hitam muncul seperti layar hitam di langit saat berkedip dengan kilau dingin saat melonjak. Tekanan energi spiritual yang kuat menyapu seolah-olah mencoba memicu tornado di wilayah ini. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya energi spiritual hitam itu. Mereka merasa terlalu sulit untuk percaya bahwa Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu bahkan dalam kondisinya saat ini. Fang Yun juga melihat energi spiritual hitam yang luas dan perkasa dengan sedikit kejutan di matanya. Sial, Fang Yun mengatupkan giginya dengan kuat. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan sementara keadaan Mu Chen tidak baik dan merebut plakat akademinya. Namun, siapa yang mengira bahwa bahkan setelah begitu banyak pertempuran, Mu Chen masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Namun, tidak mungkin dia bisa mundur pada saat ini. Ledakan, tatapan Fang Yun menjadi dingin saat dia mengganti segel tangannya, menyebabkan tangan perunggu raksasa itu membanting dengan ganas. Mu Chen masih memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia menjentikkan jarinya. Energi spiritual yang kuat tersapu seperti beberapa gelombang pasang saat berbenturan dengan tangan perunggu. Ledakan. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan dikirim menyebar seolah-olah sedang menggores tornado di cakrawala, mencoba merobek langit dan bumi bersama dengan suara dengungan. Telapak perunggu dengan cepat jatuh terpisah dari energi spiritual hitam. Pada akhirnya, itu berkurang menjadi apa-apa dari lapisan dampak energi spiritual. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melirik hutan paku. Pohon-pohon di hutan sudah layu seolah-olah energi spiritualnya terkuras. Dia telah mengeksekusi kitab suci kayu surgawi sebelumnya. Jelas, kekuatan kitab suci kayu surgawi ini lebih tirani dibandingkan dengan yang dia gunakan ketika dia menghadapi Jisuan. Ini bukan karena kekuatan Mu Chen telah tumbuh hanya dalam beberapa hari, itu karena dia menarik kekuatan dari pohon biasa sebelumnya dan, sekarang, dia menarik kekuatan dari pohon berduri itu. Itu adalah spesies langka dari pohon spiritual yang telah menyerap energi spiritual antara langit dan bumi ini untuk waktu yang lama, memungkinkan pohon berduri itu memiliki tingkat kekuatan destruktif tertentu. Jika paku di pohon paku itu digunakan sebagai senjata, akan mudah untuk menembus gunung dan menghancurkan batu dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Energi spiritual yang terkandung dalam pohon berduri itu lebih kuat dibandingkan dengan pohon biasa. Oleh karena itu, ketika Mu Chen menampilkan kitab suci kayu surgawi, dia bisa mengeluarkan energi spiritual yang begitu kuat. Segel tangan Mu Chen berubah setelah menghancurkan telapak tangan perunggu dengan gelombang pasang energi spiritual hitam ini. Sebuah suara samar terdengar di dalam hatinya, roda surgawi dari kayu surgawi. Bas, gelombang deras energi spiritual dengan cepat berkumpul saat itu berubah menjadi roda cahaya hitam kolosal ukuran beberapa ratus meter di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kilau sedingin es berkedip-kedip di sudut roda lampu. Ketajamannya tampak seolah-olah bisa menghancurkan ruang. Jelas, kekuatan roda surgawi dari kayu surgawi ini lebih kuat dibandingkan dengan saat dia menggunakannya pada Jisuan. Fang Yun juga menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam roda hitam saat wajahnya berubah. Huosh! Pada saat yang sama, Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan roda mulai berputar dengan panik. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hitam yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saat menuju Fang Yun. Bang! Bang! Cahaya hitam kabur melesat melintasi cakrawala, menyebabkan air mata samar di ruang yang telah dilalui cahaya hitam itu. Seni kuali surgawi, dinding kuali surgawi. Saat melihatnya, tatapan Fang Yun berubah jauh lebih berat saat dia mengganti segel tangannya, menekan dengan tangannya ke ruang di depannya. Ledakan, energi spiritual yang kuat tersapu saat itu langsung meluas di depan Fang Yun. Itu telah berubah menjadi dinding cahaya kuali dengan ukuran beberapa ratus meter. Warna perunggu memenuhi dinding yang terang, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Ketika dinding cahaya kuali terbentuk, roda cahaya hitam telah terbang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, itu bentrok, dering logam yang menusuk telinga terdengar di cakrawala ini. Berderak, berderak, roda hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi, menunjukkan ketajaman energi spiritual yang menakjubkan. Retakan mulai muncul di permukaan dinding kuali dan mulai menyebar. Roda hitam itu bahkan lebih tajam daripada ketika Mu Chen menggunakannya sebelumnya.
Bahkan para ahli seperti Fang Yun akan membuat kulit kepalanya kesemutan karena ketajamannya. Wajah Fang Yun menjadi jelek karena retakan yang menyebar dengan cepat. Merusak. Jari ramping Mu Chen menunjuk ke bawah sekali lagi bersama dengan suara samar. Kecepatan putaran roda hitam dengan cepat meningkat pada kecepatan yang menakutkan dan dengan suara yang menghancurkan bumi, dinding kuali ditembus. Ledakan. Dinding kuali hancur saat berubah menjadi pecahan, menghujani dari langit. Meskipun menembus dinding kuali, kekuatan roda tidak berkurang karena masih mendekati targetnya, Fang Yun. Sial, ekspresi Fang Yun memucat karena dia tidak pernah menyangka serangan Mu Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dia belum pernah melihat Mu Chen menggunakan roda yang begitu kuat ketika dia menghadapi Jisuan. Namun, dia yakin bahwa roda ini lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penemuan itu membuat Fang Yun sangat tertekan. Mu Chen menjadi mudah ketika dia berhadapan dengan Jisuan. Kalau tidak, mengapa serangan yang sama dengan kekuatan yang sama tiba-tiba menjadi begitu kuat? Berdesir, saat pikiran beredar di hati Fang Yun, sosoknya sudah mundur secara misterius saat dia berusaha menghindari serangan roda. Namun, dia jelas meremehkan kecepatan roda. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menghindar, roda hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, tidak membiarkannya melepaskan diri darinya. Karena kamu ingin melakukannya, maka bayarlah harganya. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat Fang Yun, yang berusaha untuk terus menghindar. Segel tangannya berubah saat kecepatan roda meledak, muncul di hadapan Fang Yun dalam sekejap saat ditebas. Ketajamannya bahkan merobek ruang. Petik 2 tanda seru petik 2. Sok memenuhi mata Fang Yun saat dia menggertakkan giginya. Bersedia di dalam hatinya, kuali naga harimau yang menekan segel kura-kura hitam tiba-tiba menembak kembali ke arahnya. Mengaum. Raungan naga dan harimau terdengar saat kuali naga harimau larut menjadi cairan perunggu, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual, saat menelan tubuh Fang Yun. Fang Yun berubah menjadi patung perunggu saat cairan perunggu menelan seluruh tubuhnya. Roda hitam dengan ganas menebas saat menghantam tubuh Fang Yun. Ledakan, bentrokan yang menusuk telinga terdengar di cakrawala saat sosok Fang Yun dikirim terbang kembali, menghantam puncak gunung dengan keras. Puncaknya tidak mampu menanggung dampak saat meledak dan tubuh Fang Yun tertanam dalam ke dalam tubuh gunung. His, jauh di sana, tim-tim yang menyaksikan pertempuran itu tanpa sadar menghirup udara dingin saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Itu di luar dugaan mereka bahwa Mu Chen mampu menekan Fang Yun dengan kondisinya saat ini. Betapa menakutkannya orang itu. Mu Chen memandang Fang Yun, yang tertanam di gunung, sebelum mengalihkan pandangannya ke rekan satu timnya. Ketika mereka melihat pandangannya, mereka diam-diam mengerti saat mereka terbang keluar, menyerbu ke arah hutan pohon paku. Wajah rekan satu tim Fang Yun sedikit berubah saat mereka berusaha menghalangi mereka. Ledakan. Namun, tepat ketika mereka hendak bergerak, sosok Mu Chen secara misterius muncul di hadapan mereka. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, yang membuat keempatnya mundur dalam sekejap dengan rasa takut dan hormat memenuhi mata mereka. Bahkan kapten mereka tidak bisa menghalangi Mu Chen. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak begitu berani menyerang Mu Chen. Ketika mereka ragu-ragu, Shen Changsheng dan 3 lainnya sudah memasuki hutan dan menghilang ke dalam bayang-bayang dengan beberapa kedipan. Mu Chen merasa lega di hatinya saat melihat itu. Shen Changsheng dan 3 lainnya memiliki plat array yang dibuat olehnya dan dengan demikian, mereka dapat mengabaikan efek dari siling spiritual array. Di dalam hutan, mereka masih mempertahankan kemampuan mereka untuk menggunakan energi spiritual mereka, sedangkan mereka yang mengganggu di dalam hutan akan kehilangan energi spiritual mereka. Selama mereka berhasil sampai ke hutan, semua ancaman akan hilang. Ledakan, batu-batu besar pecah di tubuh gunung saat sosok yang tampak menyesal melayang ke langit. Fang Yun tertutup tanah saat dia muncul kembali. Pada saat ini, wajahnya pucat, tetapi dia masih memiliki perunggu yang menutupi tubuhnya. Namun, ada retakan halus di area dadanya. Tatapan Mu Chen tanpa sadar menyempit saat melihatnya. Serangan yang dia lepaskan sebelumnya bahkan dapat melukai ahli bencana roh kelas 3 dan saat ini, selain terlihat sedikit buruk, Fang Yun tidak menderita luka apapun. Sungguh kuali naga harimau yang tangguh. Mu Chen menghela nafas ke dalam saat dia tahu bahwa alasan mengapa Fang Yun bisa tampil tanpa cedera adalah karena perlindungan kuali naga harimau. Artefak Divine memang artefak spiritual Divine.
Sulit bahkan bagi para ahli bencana spiritual kelas 3 untuk menimbulkan ancaman besar bagi Fang Yun dengan kemampuan pertahanan harta karun itu. Mu Chen, wajah Fang Yun masih pucat saat cairan perunggu menggeliat di tubuhnya, sebelum kembali ke bentuk kuali naga harimau. Dia galak menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa tugas yang dia anggap begitu mudah menjadi sangat bermasalah. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat Fang Yun. Dengan mengepalkan tinjunya, segel kura-kura hitam kembali ke lengan bajunya saat tubuhnya bergerak. Dalam beberapa kedipan, sosoknya secara misterius muncul di luar hutan. Dia tiba di tepi hutan saat dia menghentikan langkahnya. Dia menoleh sambil tersenyum acuh tak acuh pada Fang Yun, yang wajahnya tetap pucat. Jika kamu masih belum merasa cukup, ikuti aku. Aku akan menemanimu. Fang Yun dengan erat mengepalkan tinjunya tetapi dia tidak berani mengikuti karena dia tahu bahwa wilayah ini agak aneh. Saat dia masuk, energi spiritualnya akan menghilang. Terima kasih telah menghiburku. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengembalikannya. Seringai muncul dari bibir Mu Chen saat dia melambaikan tangannya ke arah Fang Yun dengan punggung menghadap yang terakhir dan membuat langkahnya ke hutan saat bayangan menyelimuti sosoknya. Petik 2 tanda seru petik 2. Fang Yun menggertakkan giginya dengan keras dan hanya bisa menyerah dengan putus asa. Tim-tim yang mengamati dari jauh juga menghela nafas dalam penyesalan. Mu Chen terlalu kuat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat Mu Chen melangkah ke dalam bayang-bayang, wajahnya langsung memucat dan bahkan tangannya gemetar. Energi spiritual di tubuhnya melonjak hebat pada saat ini. Pupil hitam Mu Chen tampak berkobar dengan api saat dia dengan ringan menarik sudut bibirnya. Dia tahu alasan kelainan ini. Bencana rohnya akan datang. Bab 592 Bencana Roh. Di dalam hutan yang gelap, istana kuno masih tersisa saat Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya duduk dengan tenang dengan kaki bersilang. Wajah mereka sedikit pucat karena riak energi spiritual di sekitar tubuh mereka sangat lemah saat ini. Jelas, mereka menghabiskan terlalu banyak energi spiritual mereka. Mu Chen berdiri di luar halaman spiritual tersembunyi saat dia melirik gerbang yang tertutup rapat. Kali sebelumnya dia di sini, roh halaman telah muncul. Namun, itu tidak muncul kali ini karena seluruh halaman spiritual tersembunyi tampak biasa pada saat ini dan masuk tidak mungkin lagi. Mu Chen memegang dadanya saat kobaran api berkobar di matanya. Seluruh tubuhnya berada dalam suhu tinggi sampai-sampai energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda menyala. Ini adalah tanda bahwa bencana roh akan datang. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Sebagai seorang gadis, Su Xuan lebih perhatian saat dia langsung menyadari bahwa tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan dengan demikian, dia naik untuk mendukungnya. Namun, begitu dia bersentuhan dengan kulit Mu Chen, dia langsung dikejutkan oleh suhu. Tidak banyak, bencana roh saya akan datang. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia duduk di gerbang halaman spiritual tersembunyi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya sambil berkata, tidak mungkin menggunakan energi spiritual di hutan ini. Namun, dengan lempeng giok yang telah saya berikan kepada kalian, Anda akan dapat mengabaikan efek dari wilayah ini. Meskipun kami aman untuk saat ini, kami akan membagi diri menjadi dua kelompok untuk mengganti istirahat kami dengan asuransi. Untuk mencegah gangguan apapun kepada kami. Petik 2. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Selanjutnya, ini adalah 4 tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika kalian memulihkan kekuatanmu, cobalah untuk memperbaikinya. Mungkin mereka akan bermanfaat. Mu Chen menjentikkan jarinya saat 4 tetes cairan kristal terbang menuju arah Shen Changsheng dan 3 lainnya. Mereka berempat buru-buru menerimanya dengan merentangkan tangan. Mereka menatap cairan kristal yang melayang di telapak tangan mereka saat kegembiraan melonjak dari kedalaman mata mereka. Jelas, mereka telah merasakan energi spiritual besar yang terkandung dalam cairan spiritual berdaulat itu. Mereka telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Jika mereka dapat memperbaiki cairan spiritual berdaulat ini, mereka mungkin dapat mengambil langkah maju. Mu Chen memandang mereka berempat, yang dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia tersenyum ringan dan menjadi benar-benar lega di dalam hatinya. Kelelahan berat melonjak dari hatinya saat dia perlahan menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia harus bersiap untuk bencana roh. Ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam tubuhnya dan ke laut aura, dia melihat rohnya diam-diam duduk di laut aura dengan lingkaran cahaya spiritual besar yang tampak seperti cincin planet.
Itu ditempatkan di bawah rohnya saat perlahan-lahan beredar, pemandangannya luar biasa. Dalam hal ini, rohnya berbeda dari sebelumnya. Temperatur tinggi menyebar dari roh ini karena sepertinya akan terbakar setiap saat, membakar rohnya menjadi ketiadaan. Ini adalah tanda berkumpulnya Spirit Flames. Api roh adalah api yang lahir dari dalam roh. Api semacam ini tidak berbahaya bagi tubuh fisik tetapi sangat fatal bagi roh. Saat dia tidak mampu menahan api, ada kemungkinan besar rohnya akan terbakar menjadi debu. Di jalur kultivasi, roh mengumpulkan 3 energi tubuh manusia. Jadi, itu adalah bagian yang paling penting. Jika roh dihancurkan, tidak hanya jalur kultivasi seseorang akan hancur, kesadarannya juga akan memudar, meninggalkan tubuh tanpa kesadaran, yang mirip dengan boneka. Dalam 3 bencana berdaulat, bencana roh tidak diragukan lagi merupakan cobaan paling berbahaya di antara semuanya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan roh dihancurkan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dengan demikian, bahkan Mu Chen tidak berani ceroboh dalam kesengsaraan ini. Dia mengisap seteguk udara di dalam hatinya saat dia menginginkan pikirannya tenggelam ke dalam rohnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap ketika pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam rohnya, kobaran api yang melilit rohnya membuatnya tanpa sadar tersentak. Rasa sakit yang akut mulai menyebar. Tangan kecil roh Mu Chen perlahan terbentuk menjadi segel budidaya saat mulai melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Setelah energi spiritual melewati meridiannya dan disempurnakan, energi itu disuntikkan ke laut auranya dan, setelah itu, diserap oleh mulut kecil rohnya. Karena semakin banyak energi spiritual yang dilahap oleh rohnya, suhu di sekitar rohnya meningkat, menyebabkan rasa sakit yang menyengat menjadi lebih intens. Saat rasa sakit yang menyengat semakin kuat, permukaan roh Mu Chen tiba-tiba berubah berkilau. Setelah itu, nyala api kecil mulai berkumpul. Nyala api kecil itu berkilauan dan tembus pandang, seperti nyala kaca. Namun, nyala api kecil adalah penyebab rohnya bergetar hebat. Wajah mungilnya di Spirit terpelintir karena rasa sakit, tangannya yang digunakan untuk membentuk segel budidaya terus-menerus gemetar. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari roh. Rasa sakit itu mirip dengan jiwanya yang terbakar. Api yang lebih berkilau muncul di permukaan rohnya seiring berjalannya waktu. Hanya dalam setengah jam, roh Mu Chen sudah dilalap api. Rohnya ditelan oleh api yang berkilauan di laut auranya. Meskipun melihat dari jauh, api yang berkilauan itu tampaknya tidak berbahaya, tetapi Mu Chen tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya sekarang. Dibandingkan menghadapi Jisuan dan Fang Yun, bahayanya jauh lebih tinggi. Kesalahan sekecil apapun pada saat ini akan menyebabkan dia membayar harga yang tidak dapat dia tanggung. Namun, terlepas dari rasa sakit yang menusuk hati, Mu Chen masih melanjutkan dengan gigi terkatup, karena tidak ada cara lain untuknya. Ini adalah kesengsaraan yang harus dialami setiap kultivator untuk naik ke ranah penguasa. Hanya melalui tahap-tahap rasa sakit ini, dia dapat memecahkan kepompong dan berevolusi menjadi kupu-kupu, mengambil langkah ke alam berdaulat dan menjadi ahli sejati yang akan dihormati semua orang di dunia 1000 besar. Seiring waktu berlalu, sosok roh Mu Chen menjadi kabur, sedikit demi sedikit, karena rasa sakit itu melahap kesadarannya. Namun, terlepas dari bagaimana rasa sakit akut memengaruhinya, dia masih mempertahankan kesadarannya yang terakhir. Tangan kecil roh masih mempertahankan segel budidaya tanpa goyah. Saat ini, dia harus menanggungnya, apapun yang terjadi. Suatu hari telah berlalu di bawah daya tahannya yang pahit dari rasa sakit. Setelah 1 hari istirahat, Shen Changsheng, Li Xuantong dan 2 lainnya telah memulihkan kekuatan mereka. Baik energi spiritual dan pikiran mereka pulih ke puncaknya, tidak lagi memiliki sensasi lemah dari sebelumnya. Ketika mereka berempat pulih ke kondisi puncak mereka mengerti bahwa Mu Chen berada di saat-saat paling penting untuk menerobos bencana roh dari rasa sakit yang ditunjukkan di wajahnya. Dengan demikian, mereka mengesampingkan kultivasi mereka sendiri untuk sementara waktu saat mereka meningkatkan indera mereka, mengusir tim-tim yang tidak menyerah dan menyelinap ke dalam hutan. Berdasarkan lempeng giok yang diberikan Mu Chen kepada mereka bisa dengan santai menggunakan energi spiritual mereka di sini. Sedangkan tim-tim yang telah memasuki hutan ini memiliki energi spiritual mereka ditekan. Dihadapkan dengan tim 4 Shen Changsheng, mereka tidak mampu melakukan perlawanan. 2 hari berlalu di bawah perlindungan mereka. Di luar halaman spiritual tersembunyi,
Sosok Mu Chen diam-diam duduk seperti batu besar, tidak bergerak sedikit pun. Shen Changsheng dan 3 lainnya tersebar di sekelilingnya saat mereka berdiri di atas pohon-pohon yang menjulang tinggi itu. Tatapan mereka tajam dengan kewaspadaan saat mereka terus-menerus melihat sekeliling. Mu Chen masih belum melewati bencana rohnya, selain waspada tentang lingkungan mereka. Shen Changsheng berkata tanpa daya saat dia meluangkan waktu untuk melirik Mu Chen. Saat itu, ketika kami melalui bencana roh kami hanya membutuhkan waktu 4 hari. Namun, dilihat dari keadaan Mu Chen saat ini, waktunya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kita. Li Xuantong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan biasa, bencana roh membutuhkan waktu tersingkat di antara 3 bencana berdaulat. Namun, bahaya di dalamnya adalah yang tertinggi dibandingkan. Orang ini semakin kuat sekarang. Shen Changsheng tersenyum pahit. Sejak mereka memasuki turnamen Akademi Spiritual Besar, kekuatan mereka juga meningkat. Saat ini, dia dan Li Xuantong sudah memiliki kemampuan untuk mencoba bencana roh kelas 2. Bahkan di antara turnamen Akademi Spiritual Besar, kekuatan mereka dianggap teratas. Namun, ketika membandingkan diri mereka dengan Mu Chen, mereka tampak sedikit kurang. Li Xuantong dengan lembut menghela nafas saat tatapannya menjadi sedikit rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa baru yang pernah menerima 3 gerakannya akan melampaui dia dengan kecepatan yang tidak dapat dia kejar hanya dalam 2 tahun. Penglihatan Luoli benar-benar hebat. Li Xuantong berkomentar pahit. Saat itu, dia menolak pilihan Luoli karena Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk menandinginya. Tetapi kebenaran membuatnya mengerti bahwa pemuda biasa yang dia anggap saat itu telah melangkah keluar dari yang biasa, diasah di batu asa saat dia menunjukkan karakternya yang cemerlang. Melihat senyum pahit di wajah menawan Li Xuantong, Shen Changsheng menepuk bahu mantan untuk menghiburnya. "Wus," Li Xuantong menjawab dengan menggelengkan kepalanya dan tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia mengalihkan pandangannya ke depan. Ada suara angin bersiul yang datang dari arah itu. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa ada riak energi spiritual dari suara angin bersiul itu. Ada seseorang yang benar-benar mampu menggunakan energi spiritual di hutan ini. Li Xuantong dan Shen Changsheng bertukar pandang saat tatapan mereka berubah berat. Setelah itu, mereka membuat tanda tangan, memanggil Su Xuan dan Su Huang. Bersama-sama, mereka berempat mengarahkan pandangan mereka ke arah bayangan pohon yang gelap. Angin bersiul menjadi lebih deras dan 2 sosok muncul dari bayang-bayang, berkedip dengan kecepatan kilat. Ketika kedua sosok itu muncul, kelompok Shen Changsheng yang terdiri dari 4 orang merasakan kelegaan yang luar biasa saat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah mereka. Kedua sosok itu adalah Luoli dan Wen Qingxuan. Mereka tahu bahwa saat keduanya muncul, mereka akan benar-benar aman. Dalam turnamen Akademi Spiritual hebat, bahkan Jisuan tidak dapat membahayakan Mu Chen di bawah perlindungan keduanya. Bab 593 Ratu Luo menunjukkan kekuatannya. Ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya melihat kedua gadis itu, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah mereka. Mereka telah di tepi menjaga Mu Chen selama beberapa hari terakhir, takut bahwa seseorang akan datang dan mengganggu budidaya Mu Chen. Saat Luoli datang, pupil matanya yang sebening kristal menatap Mu Chen, yang sedang berkultivasi. Ekspresi khawatir yang dia miliki di wajahnya berangsur-angsur mengendur. Dia sedang mengalami bencana roh. Wen Qingxuan, bagaimanapun, memandang Mu Chen dengan heran saat dia merasakan riak aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk. "Apakah kalian baik-baik saja?" Luoli bertanya. Shen Changsheng dan yang lainnya menganggukkan kepala sambil tersenyum pahit. "Terima kasih kepada Mu Chen karena telah menemukan tempat ini. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk mundur. Bahwa Fang Yun bukanlah lawan yang mudah, artefak surgawi yang dimilikinya sangat kuat. Mu Chen telah membayar harga tertentu dan dengan demikian, kami dapat mundur ke sini. Justru itu, bencana rohnya lebih berbahaya." Petik 2. Secara umum, mereka yang mengalami bencana roh semuanya memiliki kondisi yang dipulihkan ke puncaknya. Namun, Mu Chen telah mengalami pertempuran dengan Fang Yun dan dengan demikian, dia harus menjalani bencana rohnya ketika kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Fang Yun, sebuah noda dingin muncul di pupil Luoli. Jelas, dia marah. Mungkin itu adalah instruksi Jisuan agar Fang Yun menyerang Mu Chen. Skema orang itu berjalan terlalu dalam.
Dia menggunakan segala macam metode untuk menghalangi kita memberi Fang Yun waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan juga berbicara dengan ekspresi dingin. Shen Changsheng dan yang lainnya mengangguk pada kata-kata mereka, sebelum melirik Mu Chen dan melanjutkan, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mu Chen. Sepertinya Jisuan sekali lagi akan memisahkan perbedaan poin yang kami lakukan begitu banyak untuk lebih dekat dalam periode waktu ini. Petik 2. Saat ini, poin mereka adalah peringkat 3 dengan sekitar 110.000 poin. Jisuan masih tetap numero 1 dengan hampir 140.000 poin. Jika Mu Chen akan memakan waktu beberapa hari, kesenjangan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih besar sampai-sampai tidak bisa lagi dipulihkan. Luo Li jatuh ke dalam pikirannya sendiri. Saat ini, pertempuran antara Mu Chen dan Jisuan menarik perhatian semua orang dan dia tidak ingin orang lain memandang rendah Mu Chen. Qingxuan, aku ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari sampai Mu Chen melewati bencana rohnya. Luo Li dengan lembut berkata sambil menatap Wen Qingxuan setelah beberapa saat merenung. Bagaimana denganmu? Wen Qingxuan terkejut saat dia bertanya. Aku akan pergi bersama mereka untuk saat ini. Paling tidak, saya ingin menjaga jarak. Luo Li tersenyum ringan sambil melanjutkan, tapi, tentu saja, aku akan memberimu setengah dari poin yang aku peroleh untuk menebus kehilanganmu. Hanya orang-orang seperti mereka yang akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan peringkat. Wen Qingxuan membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan, yakinlah. Tidak peduli apa, Mu Chen telah membantu saya sebelumnya di masa lalu. Jadi, saya secara alami akan membantunya juga. Petik 2. Terima kasih untuk itu. Luo Li menjawab dengan senyum tipis. Ketika Shen Changsheng mendengar bahwa Luo Li berniat membawa mereka keluar, mereka sedikit tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Li tidak sesederhana kelihatannya, mereka masih menganggapnya sebagai seorang gadis di hati mereka. Dan, pada saat ini, mereka merasa sedikit malu karena seorang gadis seperti Luo Li harus menahan penghalang di antara mereka. Yakinlah, tim yang memimpin di bawah Luo Li tidak akan lebih lemah dari Mu Chen. Li Xuantong, bagaimanapun, tersenyum. Meskipun Luo Li tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sejak awal, dia tahu bahwa gadis di depannya ini tidak lebih lemah dari Mu Chen. Baiklah kalau begitu, kami akan memberi Mu Chen kejutan saat dia bangun. Su Xuan tersenyum sambil menutupi mulutnya. Shen Changsheng hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Wen Qingxuan mendekati Luo Li saat dia dengan lembut berkata, dari kelihatannya, targetmu tidak kecil. Luo Li menarik rambutnya ke belakang telinga dengan jari-jarinya yang ramping. Tindakannya sangat menawan sampai-sampai hati Wen Qingxuan sedikit tergerak. Tak lama setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya ingin merebut kembali posisi numero 1 Jisuan. Jadi, target saya adalah Fang Yun. Petik 2. Wen Qingxuan dikejutkan oleh kata-katanya. Dia tahu bahwa targetnya tidak kecil, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu berani untuk benar-benar berencana untuk merebut peringkat Jisuan. Selain itu, Fang Yun juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi, karena ia memiliki artefak surgawi tingkat rendah. Yakinlah, Luo Li tahu tentang kekhawatiran Wen Qingxuan saat dia tersenyum. Kalau begitu, berhati-hatilah. Wen Qingxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata Luo Li. Setelah diskusi mereka, Luo Li tinggal di sana selama setengah hari sebelum pergi bersama Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya tanpa membuang waktu lagi. Wen Qingxuan tersenyum ketika dia melihat Luo Li yang pergi. Sepertinya tidak akan ada lagi kedamaian di turnamen Akademi Spiritual Besar. Mungkin sudah waktunya bagi semua orang untuk mengetahui kekuatan gadis yang selalu berdiri di belakang Mu Chen ini. Wen Qingxuan dengan santai merentangkan lengannya yang ramping saat dia berjalan ke sisi Mu Chen dengan tangan di pipinya saat dia sedikit melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan nada iri, orang ini murah bagi Luo Li untuk melakukan begitu banyak untukmu. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Mu Chen masih belum bangun. Namun, permukaan tubuhnya semakin merah saat suhu tinggi memancar dari dalam tubuhnya, bahkan ruangnya sedikit terdistorsi darinya. Di bawah rasa sakit yang hebat, wajahnya sedikit mengerikan. Jelas, bencana rohnya masih berlangsung. Dalam situasi ini, Wen Qingxuan, yang menjaganya, juga tidak berdaya karena bencana roh mengharuskan seseorang untuk melewatinya sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membantu mereka. Namun, Wen Qingxuan sedikit lega.
Meskipun wajah Mu Chen sedikit bengkok, tidak ada tanda-tanda energi spiritual di tubuhnya mengamuk. Jelas, dia tidak membiarkan pikirannya dilahap dan mempertahankan sedikit kesadaran. Di bawah situasi ini, selama Mu Chen bisa menanggungnya, itu hanya masalah waktu baginya untuk melewati bencana roh. Dalam 3 hari Mu Chen menjalani bencana rohnya, turnamen akademi spiritual besar berguncang, yang disebabkan oleh Luoli. Luoli tidak seperti Mu Chen ketika dia memimpin tim. Dia tidak menyapu mereka setelah peringkat 8 seperti yang dilakukan Mu Chen. Dia telah langsung menetapkan tujuannya ke peringkat 6, Fang Yun. Tindakannya tidak diragukan lagi berani. Lagi pula, semua orang jelas pada fakta bahwa mereka yang berada dalam 8 besar adalah tim paling kuat di turnamen akademi spiritual besar. Di antara tim-tim itu, ada beberapa ahli yang kuat, terutama ketika menyangkut seseorang seperti Fang Yun, yang memiliki artefak surgawi yang asli. Jadi, ketika berita tentang konfrontasi Luoli dan Fang Yun menyebar, kegemparan yang menggetarkan langsung terjadi di turnamen akademi spiritual besar. Bahkan jika dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dan Jisuan, tingkat konfrontasi mereka tidak lebih lemah dibandingkan. Pertempuran yang menghancurkan bumi masih terjadi pada akhirnya. Pertempuran itu sangat intens karena semua orang bisa melihat kualitas Titanic naik di udara, memancarkan cahaya surgawi saat auman naga dan harimau bergema di langit. Bahkan energi spiritual di langit dan bumi tampak mendidih. Namun, meskipun kuali itu begitu kuat, semua orang menyaksikan kuali Titanic itu ditekan saat teriakan pedang yang renyah dan bergema terdengar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran dapat dengan jelas menyaksikan adegan itu. Niat pedang yang megah berkumpul di langit saat itu berubah menjadi lautan pedang yang menghancurkan bumi. Lautan pedang seperti badai saat bersiul melewatinya. Apapun yang berdiri di depannya tercabik-cabik oleh badai pedang aura yang merajalela, bahkan artefak surgawi tingkat rendah, yang gagal ditembus oleh Mu Chen meskipun menggunakan semua kekuatannya, kuali naga harimau dengan cepat kehilangan kilaunya di laut pedang. Setelah itu, cahaya pedang kolosal terbentuk saat itu menebas dari langit. Lautan pedang menghilang saat berubah menjadi pedang panjang, bersiul melintasi cakrawala saat kembali ke tangan Luoli. Niat pedang energi spiritual yang bahkan langit dan bumi tidak bisa tahan juga telah menghilang. Sial, semua orang melihat adegan Fang Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Jelas, dia terluka parah. Itu adalah penutupan dari pertempuran yang menggetarkan hati. Fang Yun pada akhirnya menyerahkan plakat akademinya dengan kengganan. Total 40.000 poin disita oleh Luoli, memungkinkan peningkatan poin untuk plakat akademi tim Mu Chen dari 110.000 menjadi 150.000 poin, melampaui Jisuan, yang hanya memiliki 140.000 poin, dalam sekali jalan. Untuk selanjutnya, posisi pemilik numero 1 berubah. Seluruh turnamen akademi spiritual besar terguncang. Setelah sekian lama, pangkat numero 1 akhirnya menyambut pemilik ketiganya. Pertarungan inilah yang membuat nama Luoli bergema sepanjang turnamen. Reputasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Jisuan dan Mu Chen. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, Luoli memiliki keunggulan dalam hal penampilan dan temperamennya. Tapi, tentu saja, poin krusialnya adalah pertarungannya dengan Fang Yun. Secara keseluruhan, dia adalah satu-satunya yang berani menyerang tim yang berada di top 8 sepanjang turnamen ini. Setelah mengalami pertempuran itu, tim Fang Yun keluar dari top 8. Namun, dengan kemampuannya, dia sekali lagi masuk ke top 8 hanya dalam 1 hari. Namun, dia jelas jauh lebih tidak menonjol kali ini karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda melompat. Jelas bahwa dorongannya benar-benar ditekan oleh Luoli. Setelah peringkat numero 1 berubah, semua orang penasaran saat mereka menunggu reaksi Jisuan. Dengan karakter yang terakhir, dia jelas bukan seseorang yang akan menyerahkan peringkat numero 1 dengan begitu mudah. Tepat ketika semua orang mengantisipasi gerakan Jisuan, Mu Chen akhirnya perlahan membuka matanya ke kedalaman hutan pohon paku. Pupil hitamnya berkobar seolah-olah ada api sebening kristal yang melonjak di dalamnya. Dia akhirnya melewati bencana rohnya. Bab 594 Sukses Bencana. Begitu Mu Chen membuka matanya, api sebening kristal tampak berkobar di dalam pupilnya yang hitam pekat, memberikan tampilan yang murni dan jelas dari pupilnya. Segumpal nafas yang samar-samar mengandung suhu tinggi perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Temperatur yang tinggi bahkan membuat ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda distorsi kecil seolah-olah bau hangus juga dilepaskan.
Aku akhirnya berhasil. Api di murid Mu Chen dengan cepat mundur saat ia kembali normal. Tubuhnya yang kencang dan kencang mengendur seolah-olah dia dibebaskan dari beban saat dia merasakan rasa sakit yang membakar dari rohnya juga menghilang. Dia sudah menggantikan bencana rohnya. Selamat, sebuah suara menganggur terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya ke belakang, Mu Chen melihat wajah menawan dengan tangan seperti batu giok yang menopangnya di tangga batu menatapnya dengan senyum penuh. Mu Chen sedikit terkejut ketika dia melihat Wen Qingxuan. Namun, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya saat dia mengerti alasan mengapa dia ada di sana. Terima kasih. Ketika dia tenggelam dalam kultivasinya, Wen Qingxuan pasti ada di sisinya, menjaganya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti batu giok saat matanya yang seperti phoenix melirik Mu Chen. Bagaimana perasaan bencana roh? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia tersenyum, sangat kuat. Dia bisa merasakan gelombang kuat energi spiritual di tubuhnya. Dibandingkan sebelum dia mengalami bencana roh, itu pasti jauh lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia menyapu tim yang kuat itu, akan jauh lebih mudah jika dia memiliki kultivasi bencana roh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, ada batas seberapa kuat energi spiritualnya bisa didapat. Jika dia membandingkan energi spiritual dari saat dia berada di bencana energi spiritual, itu secara alami jauh lebih rendah daripada lawan seperti Jisuan dan Fang Yun, yang merupakan ahli bencana roh yang kuat. Rohku telah tumbuh lebih kuat juga. Mu Chen berkehendak dalam pikirannya, cahaya spiritual melonjak di sekitar kepalanya saat roh yang tampak serupa muncul di atas kepalanya. Keadaan rohnya saat ini jelas telah mengalami transformasi besar. Tubuhnya yang kecil menjadi lebih berkilau dan tembus pandang seolah-olah terbuat dari kaca. Tangan rohnya membuat segel dengan ekspresi serius, memiliki penampilan suci. Roh Mu Chen membuka matanya saat dia melambaikan tangan kecilnya. Dalam sekejap, energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi ini dengan cepat berkumpul. Roh sangat sensitif terhadap energi spiritual. Dengan demikian, semakin kuat roh, semakin kuat kontrol, dan indera yang dimiliki seseorang terhadap energi spiritual. Berkultivasi ke titik ini, roh hampir merupakan esensi karena tidak lagi ilusi dalam penampilan dan budidaya roh mereka dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh mereka berhasil melarikan diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk mereformasi tubuh fisik mereka dan dilahirkan kembali. Secara alami, bencana roh adalah titik balik terpenting dalam jalur kultivasi, karena itu adalah fondasi dasar untuk alam berdaulat. Selama roh itu cukup kuat, hanya dengan begitu seseorang dapat menjadi penguasa sejati. Ada 3 tingkat bencana roh, yang menyiratkan adanya 3 kesengsaraan. Namun, mereka semua adalah persiapan untuk Sovereign Realm. Roh Mu Chen berkedip-kedip dalam cahaya spiritual saat kembali ke tubuhnya. Dia meregangkan tubuhnya, mendengar suara berderak dari tubuhnya, dia tanpa sadar bernapas dengan nyaman. Sensasi melewati level demi level kesengsaraan dan menjadi lebih kuat terlalu aneh. Mu Chen berdiri saat dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, "Di mana Luo Li? Bukankah dia bersama denganmu?" "Selamat, tim yang kamu pimpin adalah numero 1 dalam peringkat poin." Wen Qingxuan menjentikkan jarinya saat plakat akademi terbang menuju Mu Chen. Mu Chen menerimanya dengan sedikit heran saat dia meliriknya. Dia tercengang ketika melihat numero 1 pada peringkat poin. Peringkat 1 Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen. 150.000 poin. Peringkat 2 Akademi Spiritual Sein, Kapten Jisuan. 140.000 poin. Ini yang dilakukan Luo Li. Mu Chen tercengang. Ya, Wen Qingxuan membuat tawa yang indah saat tangannya menopang dagunya, tatapannya yang menawan terkunci pada Mu Chen. Dia mengalahkan Fang Yun dan merebut setengah dari poinnya. Dengan demikian, dia berhasil melampaui Jisuan dan menggantikan numero 1. Saat ini, Luo Li adalah orang yang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar. Mungkin bahkan Anda dan Jisuan tidak dapat dibandingkan dengannya dalam faktor ini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia terus berbicara dengan nada menggoda, bagaimana? Luo Li mencapai sesuatu yang tidak pernah berhasil Anda capai. Apakah Anda merasa terpengaruh olehnya? Mu Chen melihat plakat akademi sejenak, sebelum tersenyum. Paling tidak, saya tidak terpengaruh olehnya. Dengan bakatnya, itu wajar baginya untuk mempesona. Saya tidak pernah meminta dia untuk menahan diri.
Mungkin dia sangat menyadari betapa mempesonanya dia. Jadi, sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan diam-diam berdiri di sampingku. Namun, saya berharap dia bisa mengungkapkan dirinya sesuka hatinya. Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang tatapannya sangat lembut saat ini. Dia merasakan kasih sayang yang mendalam yang dimiliki Mu Chen untuk Luoli dan di tempat, dia terdiam sejenak, sebelum berkata, dia menahan diri karena mengkhawatirkan perasaanmu. Dia tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu untukmu. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat sekilas sinar cahaya yang ditembakkan dari celah kecil di hutan, dan mengulurkan tangannya saat melewati cahaya. Sebuah suara berat, bersama dengan tekad teguh dan kepercayaan diri, terdengar. Aku tahu betapa mempesonanya dia. Mungkin di masa depan, mungkin ada sosok yang lebih kuat berdiri di antara kita. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Saya telah berjanji padanya bahwa suatu hari, saya akan menjadi ahli mutlak. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk memegang tangannya. Suara berat dan samar menyebar di hutan ini, membuat Wen Qingxuan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok ramping itu. Pemuda tampan itu memiliki sinar matahari yang menyinari tubuhnya, menutupinya dengan lapisan cahaya. Tidak ada ketakutan atau keraguan di matanya. Dia seperti seorang pejuang yang akan merintis jalan baru, mondar-mandir dan tidak akan menyesal atau ragu-ragu. Pakar mutlak, jari-jari ramping Wen Qingxuan mengutak-atik rambutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya agak rumit. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang mampu menjadi ahli mutlak, mengintimidasi seluruh dunia 1000 besar. Namun, tatapan tak tergoyahkan dari pemuda di depannya sedikit mengguncang hatinya saat dia menjadi sedikit terpana. Setelah itu, dia merasakan tatapan Mu Chen melihat ke arahnya dan berhenti di wajahnya. Wen Qingxuan sadar ketika noda kemerahan yang jarang terlihat muncul dari wajahnya yang menawan. Dia segera menghindari tatapan Mu Chen saat dia membuang bibirnya ke samping. Bicara tentang menjadi ahli mutlak setelah kamu mengalahkan Jisuan, orang itu tidak sesederhana itu. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk, memang, dia tidak sederhana. Namun, itu bukan masalah sederhana baginya untuk mengalahkanku juga. Petik 2, percaya diri, aku menyukainya. Wen Qingxuan dengan anggun berdiri saat dia terkekeh, menepuk tangannya di bahu Mu Chen. Kamu juga suka cowok, Mu Chen berkata dengan takjub. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Wen Qingxuan yang berdiri di depannya mengerutkan alisnya saat dia meraih kerah Mu Chen dan menempelkan ekspresi esnya saat dia menggertakkan giginya. Apa yang kamu katakan? Mu Chen tertawa kering saat dia mengalihkan pandangannya. Ibumu, aku hanya tidak suka dekat dengan laki-laki. Jika saya bertemu pria yang saya sukai, saya secara alami akan mengikutinya dengan patuh. Bukannya aku punya masalah. Melihat Wen Qingxuan yang memerah, Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya. Dia telah menginjak tumit Akilis Wen Qingxuan. Kalau tidak, bagaimana seseorang seperti dia menggunakan ibumu, saya, sebagai bentuk untuk memanggil dirinya sendiri? Oke, baiklah. Aku yang salah. Mu Chen mengangkat tangannya. Dia melirik Wen Qingxuan dan sedikit penasaran dengan kata-katanya sebelumnya. Dia sangat ingin tahu, betapa menawannya gadis sombong seperti Wen Qingxuan jika dia pendiam dan manis ketika dia jatuh cinta pada seorang pria. Huff. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat dia tenang. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia menarik kerah Mu Chen dan hampir menempel padanya, dia buru-buru melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya menjauh. Namun, kemerahan di wajahnya jauh lebih padat dan detak jantungnya meningkat. Dia hanya bisa mengutuk orang terkutuk ini yang merusak ketenangannya. Ayo pergi juga. Mu Chen tidak lagi berani memprovokasi Wen Qingxuan saat dia menyarankan dengan tawa kering. Wen Qingxuan mendengus lagi karena dia tidak lagi peduli dengan Mu Chen dan terbang lebih dulu. Mu Chen tersenyum kecut saat dia bergerak juga, muncul di langit di atas hutan. Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan lingkaran cahaya raksasa menyebar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembang. Huos, us. Saat lingkaran cahaya hijau meluas, pohon-pohon paku di hutan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya hitam saat mereka terbang ke lingkaran cahaya di tangannya. Beberapa menit kemudian, lebih dari setengah hutan ini dikosongkan. Melihat pemandangan itu,
Mu Chen akhirnya berhenti saat lingkaran hijau gelap menghilang. Dia menghela napas panjang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut, hawa dingin beredar di pupil hitamnya. Dia punya firasat bahwa itu akan segera menjadi final. Mari kita bertarung secara nyata kali ini, Jisuan. Bab 595 menyalakan plakat akademi. Pegunungan hijau subur berdiri menjulang di tanah saat pegunungan membentang ke ujung pandangan seseorang. Di wilayah ini, suaranya sedikit bising karena segala macam keributan berkumpul dan membubung ke langit. Ada banyak tim berkumpul di wilayah ini untuk beristirahat. Meskipun tidak ada wilayah aman yang ditentukan dalam turnamen akademi spiritual besar, secara alami ada aturan dan peraturan yang dibuat di tempat-tempat dengan orang-orang. Mengambil wilayah peristirahatan ini, misalnya, mayoritas dari mereka yang datang ke sini akan meletakkan senjata mereka untuk beristirahat, menghentikan pertempuran mereka untuk mencegah kemarahan semua orang. Setiap sudut di puncak gunung ini berkumpul dengan orang-orang yang berbicara di antara mereka sendiri. Bahkan suasana di kawasan ini sangat harmonis. Pada saat ini, tim-tim yang mengobrol di antara mereka sendiri sebelumnya mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung yang tidak jauh. Di puncak itu, kira-kira ada sekelompok 10 orang. Di antara kelompok itu, ada sosok ramping dan elegan yang menarik sebagian besar bola mata mereka. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun biru tua, dia memiliki wajah yang hampir menawan. Rambut keperakannya sangat indah karena terlihat seperti sungai perak, tidak ada debu di pupilnya yang sebening kristal yang terlihat menarik. Gadis itu duduk dengan tenang, bahkan ekspresinya tenang dan tenang, tidak terpengaruh sedikit pun dari tatapan yang diarahkan padanya dari segala arah yang berbeda. Dia memancarkan aura keindahan dan keanggunan. Dalam tatapan yang diarahkan padanya, masing-masing dari mereka memiliki noda emosi terpesona di kedalaman mata mereka. Tidak ada yang tidak akan terpesona oleh gadis yang luar biasa seperti itu. Namun, meskipun mabuk oleh temperamen dan kecantikannya, tidak terduga bahwa tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka semua sangat menyadari bahwa gadis di depan mereka ini adalah numero uno dari peringkat poin. Dia adalah eksistensi menakutkan yang telah mengalahkan Fang Yun dan melampaui Jisuan sebagai pemimpin. Luo Li. Nama yang rapuh dan menawan seperti itu sudah menjadi bintang paling mempesona di turnamen akademi spiritual besar hanya dalam beberapa hari. Beberapa tim di sini telah bertemu dengan tim yang dipimpin oleh gadis di depan mereka selama beberapa hari ini. Namun, hasilnya terbukti, poin yang berhasil mereka peroleh melalui kerja keras mereka menjadi rampasan perang untuknya. Luar biasa, terlepas dari kenyataan bahwa mereka kehilangan poin, mereka tidak terlalu marah tentang hal itu di dalam hati mereka. Sebaliknya, sosok yang menakjubkan tertinggal di hati mereka. Mereka sedikit malu memikirkannya dan hanya bisa terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri tentang femme fatale. Kecantikan yang bisa menghancurkan sebuah negara, mereka sangat menyadari jarak yang lebar antara mereka dan gadis itu. Kecantikan dan kemampuannya adalah bukti kecemerlangannya di masa depan. Tepat saat mereka berada di tengah semua perhatian itu, Luo Li masih menutup matanya di puncak gunung saat embusan angin mengangkat rambutnya yang panjang, menari bersama angin, memancarkan aroma samar. Luo Li, tim Jisuan semakin dekat dengan kami dengan 2000 poin lagi. Shen Changsheng tiba-tiba berkata di belakang Luo Li saat dia melihat ke plakat akademi. Orang itu telah mengejar kita dengan ketat. Li Xuantong mengerutkan alisnya. Sejak mereka melampaui Jisuan, yang terakhir jelas bergerak dalam kegelapan saat dia bekerja keras untuk merebut poin dalam upaya untuk melampaui peringkat mereka. Inilah tepatnya mengapa mereka begitu sibuk beberapa hari ini. Di bawah kepemimpinan Luo Li, mereka berkeliling merebut poin. Namun, untungnya setelah mengalahkan Fang Yun, Luo Li tidak lagi mengejar tim-tim kuat itu dan memilih untuk mengejar tim-tim yang tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Meskipun metode ini lambat dalam hal mendapatkan poin, itu jelas merupakan metode yang aman. Tidak akan ada situasi lain yang mirip dengan Mu Chen, yang telah menyapu semua tim kuat di bawah peringkat 8 dan mengalami kelelahan yang luar biasa dari kekuatannya. Dalam rangkaian pertempuran terus-menerus ini, kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong tumbuh. Menggunakan satu tetes sovereign spiritual liquid yang diberikan oleh Mu Chen, mereka berhasil menembus bencana roh kelas 2. Adapun Su Xuan dan Su Huang, keduanya berhasil menembus bencana roh mereka. Dengan demikian, kekuatan mereka sebagai sebuah tim tumbuh ke puncak. Saat ini, terlepas dari kapten atau anggota mereka,
semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tim puncak yang kuat itu. Masalah memiliki kekuatan yang tidak setara dalam tim telah hilang. Luoli membuka matanya saat ini saat dia melirik plakat akademi. Mereka masih menduduki tahta numero 1 dengan poin 160.000. Jisuan berdiri di urutan kedua dengan 153.000 poin. Perbedaan antara poin mereka sangat dekat. Kalau begitu, ayo terus bergerak. Luoli berdiri, gaunnya dengan sempurna menguraikan pinggang rampingnya. Kulitnya mirip dengan batu giok karena memantulkan cahaya berkilau ketika sinar matahari menyinari dirinya. Sulit bagi orang lain untuk mengalihkan pandangan mereka darinya. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya segera berdiri. Setelah beberapa saat istirahat, energi spiritual dalam tubuh mereka telah pulih. Dalam beberapa hari terakhir, mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Luoli dan benar-benar memahami seberapa dalam gadis yang berdiri di depan mereka ini menyembunyikan kekuatannya. Kelompok itu berdiri saat mereka bersiap untuk bergerak. Huosh! Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, suara angin menderu datang dari langit yang jauh. Setelah itu, dua sosok dengan cepat terbang dengan kecepatan kilat. Luoli menghentikan langkahnya yang akan dia ambil saat dia melihat dua sosok yang terbang di cakrawala. Sepanjang waktu, matanya tenang, tanpa riak, tetapi pada saat ini, ada kegembiraan yang melonjak di matanya. Semua orang di wilayah ini melihat mata gadis yang tiba-tiba bersemangat dan menawan karena mereka tidak bisa mengendalikan mata mereka untuk menyala. Tak lama setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah itu dengan dua sosok mendekat. Siapa yang bisa membuat gadis yang begitu tenang mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya? Berdesir, di bawah banyak tatapan, dua garis cahaya dengan cepat muncul di langit. Ketika lampu menghilang, sosok pria dan wanita terungkap dengan sekejap. Mu Chen berdiri di langit. Sosoknya ramping dengan wajah tampan. Pada saat ini, dia tersenyum ketika dia melihat gadis di bawahnya dengan tatapan lembut. Di sampingnya berdiri Wen Qingxuan. Armor perang emasnya melilit dadanya dan pinggangnya yang halus. Di bawah roknya, ada sepetak kulit seputih salju. Penampilannya tidak kalah dengan Luoli, temperamennya yang sombong terpancar dari dalam tulangnya. Terlepas dari kapan itu, temperamennya tidak pernah melemah. Ini Mu Chen. Penampilan Mu Chen tidak asing bagi sebagian besar tim di turnamen Akademi Spiritual Besar. Saat tim-tim itu melihatnya, mereka berseru dengan nada cemburu yang tak terlihat. Kecemburuan itu secara alami diarahkan pada senyum yang terungkap di wajah Luoli setelah Mu Chen muncul. Senyum yang mempesona itu, Mu Chen jatuh dari langit saat dia mendarat di samping Luoli. Dia melihat senyum yang tergantung di wajah gadis itu saat tatapannya menjadi lebih lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu rambut di dahi gadis itu saat dia berkata dengan nada lembut, "Kamu telah bekerja keras. Saya juga anggota tim, itu kewajiban saya." Luoli berkata dengan sedikit tersenyum. "Tapi, karena kapten telah kembali, maka kamu bisa mendapatkan tempat kapten kembali." Luoli menyerahkan plakat akademi kepada Mu Chen saat dia memberikan kedipan menawan yang langka padanya. Adegan itu membuat hati semua orang yang perhatiannya diarahkan untuk berhenti. Dalam beberapa hari terakhir ketika mereka bertemu Luoli, dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, bahkan ketika dia berhadapan dengan seorang ahli seperti Fang Yun. Tapi, saat ini, dia terlihat sangat manis di hadapan seorang pria yang membuat mereka bersedih dan meratap. Mu Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih plakat akademi. Pada saat yang sama, dia juga meraih tangan Luoli. Setelah tangannya dicengkeram oleh Mu Chen, rona merah samar muncul di wajah Luoli. Dia dengan ringan berjuang tetapi itu tidak efektif. Dengan demikian, dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan sedikit amarah. Mu Chen melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada banyak tatapan yang menatapnya. Dia sedikit bingung dengan tatapan itu. Dia tidak sadar bahwa dia telah menarik begitu banyak kecemburuan dari tindakannya. "Ayo pergi, kamu telah bekerja keras untuk peringkat ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya." Mu Chen berkata sambil menatap Luoli. Luoli tersenyum ringan sambil menganggukkan kepalanya. "Bas." Namun, tepat ketika Mu Chen menyelesaikan pidatonya, suara mendengung datang dari plakat akademi di tangannya saat cahaya cemerlang dilepaskan darinya. Pada saat yang sama, semua plakat akademi yang dipegang oleh kapten di wilayah ini juga memancarkan cahaya yang cemerlang.
Semua orang sedikit tercengang saat mereka mengangkat plakat akademi mereka. Namun, ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah drastis. Jisuan yang berada di peringkat 2 dalam peringkat poin melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka telah melampaui Mu Chen dengan poin melonjak menjadi 200.000 yang menakutkan dari 150.000 poin. Poin mereka meningkat lebih dari 50.000. Bagaimana mungkin? Seseorang berseru. Mereka tidak dapat memahami alasan di balik lonjakan poin Jisuan yang tiba-tiba karena tidak ada satupun dari 8 besar yang jatuh dari peringkat poin. Jika tidak ada tim yang drop out, itu berarti Jisuan tidak mengalahkan tim di 8 besar. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin? Keributan yang mengguncang bumi menutupi cakrawala saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Mu Chen. Senyum tergantung di wajah Mu Chen perlahan menghilang saat ia menyipitkan matanya. Tapi sebelum dia berbicara, pupil matanya menyusut lagi. Dia melihat nama Jisuan tiba-tiba menyala. Bahkan wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah drastis. Karena mereka tahu alasan namanya terbakar, itu berarti Jisuan dan timnya telah menyalakan plakat akademi mereka. Jisuan berniat untuk memulai pertempuran terakhir. Bab 596 awal dari pertempuran terakhir. Jisuan telah menyalakan plakat akademinya. Keributan meledak di wilayah ini. Setiap kapten tim menatap kosong ke plakat akademi di tangan mereka. Mata mereka tertuju pada peringkat numero 1 yang berapi-api karena ada semua jenis ekspresi yang tertulis di wajah mereka. Menurut aturan, selama setengah dari 16 besar menyalakan plakat akademi mereka, final akan dimulai di turnamen akademi spiritual besar. Pada saat itu, mereka yang berada di 8 besar akan melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi, secara umum, hanya tim yang yakin dengan poin mereka yang akan menyalakan plakat akademi mereka. Saat mereka menyalakan plakat akademi mereka tanpa koordinasi tim lain, poin mereka akan diperbaiki. Dengan begitu, mereka mungkin dengan mudah dilampaui oleh tim lain. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin keluar dari top 8. Jadi, kecuali mereka percaya diri, mereka tidak akan menyalakan plakat akademi mereka dengan mudah. Sekarang Jisuan telah mengambil inisiatif. Apakah dia yakin posisinya sebagai numero 1 tidak tergoyahkan? Banyak tim mencari di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tidak menyadari bagaimana Jisuan tiba-tiba melonjak 50.000 poin, itu tidak cukup sebagai jaminan, bukan? Apa yang Jisuan lakukan? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya memiliki ekspresi berat saat mereka menyuarakan pertanyaan mereka ketika mereka melihat pemandangan itu. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia perlahan berkata, "Aku khawatir akan ada lebih banyak tindak lanjut." Ketika Luoli dan Wen Qingxuan mendengar kata-katanya, mereka juga menyipitkan mata mereka yang indah. Mereka menatap plakat akademi. Kira-kira 10 menit kemudian, tim peringkat 6 Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun memeras seolah-olah mereka juga membakar plakat. Wilayah ini bergetar lagi. Bahkan Sue Tianhe, Liu Qingyun, dan Fang Yun telah menyalakan plakat akademi mereka. Sekarang ada 4 plakat akademi yang telah dinyalakan, selama masih ada 4 lagi di antara 16 besar, final akan dimulai. Itu kesabaran dari Jisuan, dia mungkin menunggu saat ini. Mendengar keributan yang terdengar di seluruh hutan belantara ini, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya menjadi jelek. Tidak mudah bagi mereka untuk mendaki ke numero 1 dan kemudian, tiba-tiba, numero 1 diambil dari mereka. Selain itu, mereka sedikit cemberut karena mereka tidak tahu bagaimana Jisuan tiba-tiba mendapatkan 50.000 poin. Tidak banyak perubahan di top 16 jadi, ternyata, 50.000 poin tidak datang dari siapapun di antara top 16. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan menjadi dingin saat Mu Chen perlahan menggosok plakat akademinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dari cahaya yang tidak diketahui berkedip di pupil hitamnya. 2 plakat akademi lainnya dinyalakan. Seruan lain terdengar. Di antara 16 besar, 2 plakat akademi lainnya juga menyala. Kedua plakat akademi itu milik peringkat 16 dan peringkat 14. Secara umum, tim-tim itu tidak akan menyalakan plakat mereka dengan mudah karena akan menolak masuknya mereka ke final. Tapi, pada saat ini, pemandangan seperti itu ditampilkan di depan mereka. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan karya Jisuan. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak tim yang menyalakan plakat akademi mereka pada saat yang bersamaan.
Semua orang tahu bahwa Mu Chen ditipu oleh Jisuan pada saat yang genting. Selama ada 2 plakat akademi lagi yang menyala, final akan dimulai. Selanjutnya, satu-satunya cara bagi Mu Chen dan timnya untuk mendapatkan 50.000 poin lagi adalah dengan mengalahkan tim di 8 besar. Namun, di antara 8 besar, Jisuan, Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun tidak bisa lagi meningkatkan poin mereka, atau poin mereka diambil. Dengan demikian, targetnya yang tersisa hanya bisa Wen Qingxuan, Wu Ling, dan Wen Buseng. Namun, ketiga tim itu memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen. Jika Mu Chen menempatkan targetnya di salah satu dari 3 tim itu, ketenarannya akan berantakan total. Langkah dari Jisuan ini benar-benar kejam. Itu, Shen Changsheng mengatupkan giginya saat suaranya dipenuhi amarah. Jelas, mereka telah mengungkap rencana jahat Jisuan. Dia mencoba memaksa Mu Chen ke sudut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Xuantong gelap saat dia berbicara dan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan Luo Li pada saat yang bersamaan. Luo Li sedikit mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, Mu Chen tampak seperti tidak mendengar kata-kata mereka, karena dia masih menatap akademi pelakunya. Wen Qingxuan mengangkat sehelai rambut ke telinganya saat dia diam-diam menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan plakat akademi yang berkedip-kedip dengan cahaya di telapak tangannya. Ambil poin dari tim kami. Bahkan jika kami kehilangan setengah dari mereka, kami masih akan tetap berada di 8 besar. Selain itu, poin ini tidak berarti banyak bagi kami karena juara sejati akan lahir di final. Shen Changsheng dan yang lainnya menatap kosong ke arah Wen Qingxuan karena mereka tidak pernah mengharapkan yang terakhir untuk rela memberikan setengah dari poinnya. Ini, mereka bertukar pandang karena hadiahnya terlalu mahal, yang tidak berani mereka terima. Luo Li menggigit bibirnya yang merah serta menatap Mu Chen. Yang terakhir juga kaget saat dia mengangkat kepalanya, menatap Wen Qingxuan. Hei, menjadi bimbang saat ini tidak baik, kan? Wen Qingxuan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Mu Chen. Mungkin kamu merasa bahwa poin-poin ini tidak terlalu terhormat. Tapi bukankah kemampuanmu juga bagiku untuk rela memberimu setengah dari poinku? Jadi, jika kamu akan menolakku karena apa yang kamu sebut, kebanggaan, aku akan merasa bahwa kamu tidak dewasa. Dan aku tidak suka memiliki teman seperti itu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menggosok hidungnya saat dia tertawa getir saat jejak sentuhan ditunjukkan di matanya. Orang-orang di sekitarnya tidak berbicara saat mereka melihat Mu Chen, menunggu keputusannya. Selama dia menganggukkan kepalanya, dia akan mampu melampaui Jisuan sekali lagi, memberikan tamparan ke wajah Jisuan saat dia merebut kembali numero 1. Namun, seulas senyum muncul dari wajah tampan pemuda itu di bawah semua tatapan saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kamu, Wen Qingxuan sangat marah karena dia tidak bisa membantu menghentakkan kakinya di tanah saat dia dengan marah menatap Mu Chen. Maaf, saya tidak menyangkal poin Anda untuk harga diri saya. Saya masih belum jatuh begitu rendah untuk mengambil langkah itu. Mu Chen berkata dengan lembut. Wen Qingxuan menyilangkan tangannya saat dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Saat ini, metode apa yang masih Anda miliki? Mungkin, apakah Anda akan menyapu tim kuat itu sekali lagi? Jika Mu Chen menunjukkan sedikit niat, mereka yang berada di 16 besar akan segera menyalakan plakat akademi mereka. Melihat reaksinya, Mu Chen tersenyum tak berdaya ketika dia menjawab, saya yakin saya tahu dari mana Jisuan mendapatkan poinnya. Luo Li dan yang lainnya melihat ke arahnya, bahkan Wen Qingxuan juga. Mereka menggunakan godaan dan cara mengancam untuk menyimpan banyak di gudang. Mu Chen berkata dengan ringan sambil melanjutkan, mereka yang ada di gudang dapat memberi Jisuan sejumlah besar poin pada menit terakhir. Namun, dia menyembunyikannya selama ini dan tidak pernah mengungkapkannya. Petik 2. Yang disebut, penyimpanan, mirip dengan memelihara ternak, menyembelih mereka saat mereka digemukkan. Namun, bukan daging yang disembelih, tetapi poin. Penyimpanan, mata Luo Li dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jisuan akan menggunakan metode yang tidak terhormat seperti itu. Tidak mudah memiliki gudang di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada artinya jika itu jumlah yang kecil dan itu akan dengan mudah menyebabkan rebound juga. Saat ratusan tim mulai melawan, tidak ada yang bisa menahannya. Saat ada sejumlah besar korban,
kualifikasi mereka dalam turnamen Akademi Spiritual Besar juga akan dicabut dari mereka. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Wen Qingxuan bertanya dengan bingung. Jika Jisuan menggunakan metode seperti itu, dia seharusnya menyembunyikan dirinya cukup dalam sehingga dia tidak akan mengungkapkannya. Karena aku terlalu mengenalnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan meninggalkan rencana cadangan. Jadi, saya meminta seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam dan, untungnya, ada hasil penyelidikan tersebut. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika kamu tahu bahwa dia telah menggunakan metode seperti itu, sekarang, Shen Changsheng berbicara dengan suara tak berdaya. Dengan situasi saat ini, itu bukan tugas yang mudah untuk membuat comeback. Kamu juga sudah membuat persiapan, kan? Mata kristal Luoli diam-diam menatap Mu Chen. Kurang lebih, Mu Chen tersenyum dengan sedikit kepercayaan diri yang menawan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya saat pilar energi spiritual membubung ke langit saat memancarkan cahaya yang sangat besar. Semua orang di wilayah ini menatapnya dengan heran. Suasana masih tenang, tetapi setelah sekitar 10 menit, kedamaian itu hancur. Semua orang mengangkat kepala mereka ketika mereka melihat seberkas cahaya dalam jumlah besar melintasi cakrawala. Wow, garis-garis cahaya akhirnya berhenti di langit saat ratusan tim berkumpul. Melihat tim-tim itu, mereka yang tajam sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa saat keheranan melonjak dari hati mereka. Diliputi keterkejutan, mereka menatap Mu Chen. Di antara tim, sesosok melangkah keluar saat dia terlihat sangat familiar. Dia adalah Kapten Akademi Spiritual Desolate yang pernah diselamatkan oleh Mu Chen, Lin Zhou. Haha, saudaramu, semua tim yang berkumpul di sini diselamatkan olehmu di masa lalu. Kami akan membalas budi yang kami berutang padamu saat itu. Lin Zhou menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen saat tawanya meraung di langit, memikat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Siapa yang bisa mengira bahwa ketika Jisuan memiliki rencana cadangan seperti itu, Mu Chen juga memilikinya sendiri. Bab 597 Final. Lebih dari 100 tim dengan anggun berdiri di langit. Formasi mereka telah menarik perhatian semua orang di wilayah ini, bersama dengan keheranan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Bahkan Shen Changsheng, Li Xuantong dan anggota tim lainnya, termasuk Luoli dan Wen Qingxuan, melihat penampilan tiba-tiba kelompok Lin Zhou dengan keheranan di mata mereka. Jelas, ini di luar harapan mereka juga. Apa yang sedang terjadi? Wen Qingxuan tanpa sadar bertanya sambil menatap Mu Chen. Jisuan memiliki metodenya sendiri, jadi aku juga membuat persiapanku sendiri. Mu Chen dengan ringan tersenyum ketika dia melihat kelompok Lin Zhou dan melanjutkan, dan, itu adalah persiapan yang telah saya buat. Kamu telah membuat penyimpanan juga. Shen Changsheng berbicara dengan takjub. Tim-tim ini berutang budi kepada saya. Setelah itu, saya menghubungi Lin Zhou untuk menghubungi tim lain dengan harapan mereka dapat membantu saya jika ada perubahan mendadak. Mu Chen melanjutkan dengan suara lembut, tapi, tentu saja, jika Jisuan tidak menggunakan metode yang tidak terhormat, mereka juga tidak akan menunjukkan diri. Shen Changsheng dan tim bertukar pandang di antara mereka sendiri dan tidak bisa menahan untuk memukul bibir mereka. Mereka menatapmu dengan tatapan aneh karena persiapan sempurna ini benar-benar mengejutkan mereka. Jangan menatapku dengan tatapan itu. Saya telah bertarung dengan Jisuan terlalu sering, jadi saya memiliki pemahaman tentang metodenya. Di jalan spiritual, saya pernah ditipu olehnya. Meskipun saya rela, saya tidak akan tertipu olehnya untuk kedua kalinya. Mu Chen tersenyum. Tapi, bahkan jika tim-tim itu berhutang budi padamu, tidak akan mudah bagi mereka untuk memberikan poin mereka padamu, kan? Murid jelas Luoli melirik Mu Chen. Meski hanya peringkat 8 besar yang lolos ke babak selanjutnya, sedangkan sisanya tersingkir, bukan berarti poin tersebut tidak ada gunanya bagi tim tersebut. Jika poin mereka terlalu rendah di turnamen Akademi Spiritual Besar, akademi yang mereka wakili akan dikeluarkan untuk turnamen berikutnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia berbicara, jadi saya menjanjikan mereka 5 tetes cairan spiritual berdaulat per tim. Luoli dan Wen Qingxuan mengerti apa yang terjadi dari kata-kata Mu Chen saat mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Ternyata ada syarat penting. Bagaimanapun, cairan spiritual yang berdaulat bukanlah barang biasa dikultivasi mereka saat ini. Dengan demikian, tidak terlalu mengejutkan bahwa tim-tim itu bersedia membantu Mu Chen untuk cairan spiritual yang berdaulat,
termasuk bantuan yang mereka berikan kepadanya. Bagaimana kamu akan mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Luo Li bertanya dengan ragu. Mereka belum mendapatkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat saat mereka berada di halaman spiritual tersembunyi. Mungkinkah kamu bisa membuka segel spiritual condensing bowl? Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena fakta bahwa saya telah tumbuh lebih kuat, saya mencoba menggunakan beberapa metode. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya membuka segel spiritual condensing bowl, saya berhasil membuka celah kecil. Melalui celah itu, saya bisa mendapatkan lebih dari 800 tetes sovereign spiritual liquid. Luo Li menganggukkan kepalanya dari jawaban Mu Chen. Tidak heran Mu Chen bisa begitu murah hati, jadi ternyata dia telah memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Itu kaya yang kotor. Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya memukul bibir mereka. Orang biasa pasti tidak bisa memberikan sesuatu seperti 500 tetes sovereign spiritual liquid dengan begitu mudah. Cairan spiritual berdaulat penting bahkan bagi para ahli berdaulat, belum lagi mereka yang berada di sekitar level mereka yang belum melakukan kontak dengan alam berdaulat. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Mu Chen menghela nafas saat dia mengeluarkan seteguk udara. 500 tetes sovereign spiritual liquid bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika Mu Chen memiliki mangkuk kondensasi spiritual, dia sangat sedih dengan keputusan ini. Tapi selain dari ini, dia tidak punya cara lain. Dia tahu bahwa Jisuan licik, jadi untuk menjaga semuanya tetap terkendali, dia harus menggunakan metode yang tidak biasa juga. Memang, kamu sudah membuat persiapan, sepertinya aku tidak menawarkan bantuan apa-apa. Mata ramping Wen Qingxuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan lemah setelah memahami apa yang dikatakan Mu Chen saat dia melemparkan bibirnya ke samping. Dia masih cukup khawatir sebelumnya, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dalam sekejap, Mu Chen telah membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun yang terakhir selalu mempertahankan pola pikir yang hati-hati, dia juga sedikit terkejut atau bahkan mengaguminya. Namun, karakternya yang sombong membuatnya merasa tidak bahagia. Lagi pula, dengan karakternya, sangat jarang dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa, pada akhirnya, dialah yang terlalu memikirkan situasinya. Mu Chen menatap wajah menawan Wen Qingxuan untuk waktu yang lama, sebelum berbicara dengan nada sungguh-sungguh, meskipun metode saya di tempat untuk menjaga Jisuan dicek, itu tidak terlalu terhormat juga. Jadi, saya belum membicarakannya. Selanjutnya, terima kasih untuk itu, Qingxuan. Tatapan Mu Chen berhenti di wajah Wen Qingxuan. Melihat bahwa yang pertama menggunakan tatapan yang sungguh-sungguh saat dia menatapnya, wajahnya sedikit merah. Tetapi dia terus membuat wajah yang kuat saat dia menjawab, aku tidak terlalu dekat denganmu, apa yang kamu panggil aku? Anda hanya perlu menjelaskan masalah ini kepada Luo Li, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika bukan karena Anda bepergian jarak jauh untuk menyelamatkan saya saat itu, dan di samping kebencian saya pada Jisuan, saya tidak akan repot dengan masalah Anda. Petik 2. Luo Li mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum dari samping. Mu Chen juga tersenyum ketika dia tahu betapa sombongnya Wen Qingxuan, jadi dia tidak berbicara lebih jauh dan mengalihkan pandangannya ke kelompok Lin Zhou. Dia menangkupkan tangannya saat dia berkata, Kapten Lin Zhou, saya mengucapkan terima kasih untuk ini. Haha, apa yang kamu bicarakan, saudaramu? Kami semua telah menerima bantuan dari Anda dan, tentu saja, kami akan membalas budi yang Anda berikan kepada kami. Lin Zhou tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Lebih dari 100 kapten lain dari berbagai tim mengeluarkan plakat akademi mereka saat plakat mereka berkedip-kedip dengan cahaya, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang keluar. Mu Chen mengangkat plakat akademi di tangannya saat sinar cahaya melonjak, menyerap semua cahaya yang diarahkan padanya. Saat cahaya diserap, plakat akademi di tangan Mu Chen bersinar dengan cahaya. Bersamaan dengan itu, poinnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. 180.000, 200.000, 230.000, 260.000. Setelah mencapai 260.000 poin, akhirnya melambat dan poin merah langsung membuat setiap tim di wilayah ini menghirup udara dingin. Poin tim Mu Chen telah terbang hampir 100.000. Ketika poin Mu Chen melonjak, tim yang dipimpin oleh Mu Chen juga naik, melampaui Jisuan dan berdiri kokoh di numero 1. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peringkat numero 1 telah mengubah pemiliknya lagi.
Mu Chen melihat peningkatan drastis poinnya dengan senyum tipis. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Lin Zhou dan melambaikan tangannya. Lebih dari 100 garis cahaya terbang keluar dari lengan bajunya menuju ke arah pesta Lin Zhou. Partai Lin Zhou tahu apa arti tindakan Mu Chen saat mereka meraih seberkas cahaya masing-masing dengan tangan mereka. Garis-garis cahaya berubah menjadi botol giok yang berkilau dan tembus pandang. Di dalam botol giok itu, ada 5 tetes sovereign spiritual liquid yang berkilauan yang berkeliaran di dalam, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Melihat cairan spiritual berdaulat yang terkandung di dalam botol giok, mata kelompok Lin Zhou melonjak dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, mereka semua menangkupkan tangan mereka pada Mu Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Banyak tim di wilayah ini menatap Mu Chen dengan pandangan yang rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi tanpa harapan telah berbalik di bawah senyum pemuda itu? Betapa tangguhnya, sebuah desahan lembut terdengar. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang akan mengkritik metode Mu Chen. Lagi pula, mereka sangat menyadari bahwa cara Jisuan memperoleh poinnya juga tidak terhormat. Yang dilakukan Mu Chen hanyalah memberi Jisuan rasa obatnya sendiri. Mu Chen dan Jisuan sama-sama karakter yang mengerikan. Siapa yang tahu seberapa intens pertempuran mereka di final ketika mereka saling berhadapan. Di puncak gunung, tatapan Mu Chen jatuh ke Shen Changsheng dan anggota parti lainnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Final akan segera dimulai dan saya harap kedua tim dari Akademi Spiritual Surga Utara kita dapat diatur ulang untuk berpartisipasi dalam final dengan terkuat kami. Kami akan mengindahkan instruksi Anda." Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Huang, He Yao dan yang lainnya mengangguk dengan ekspresi berat. Saya berencana untuk mengatur ulang kedua tim dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan bergabung dengan tim saya. Mu Chen memandang He Yao, Zhao Qingshan dan anggota kelompok lainnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan adalah yang terkuat selain dia dan Luo Li. Jadi, jika mereka bisa mengatur ulang tim mereka, itu secara alami akan menjadi formasi yang kuat. Saya tidak punya pendapat kecuali untuk satu permintaan. He Yao, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan yang lainnya saling bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka tidak terganggu oleh masalah ini karena mereka memahami pentingnya kemenangan Akademi Spiritual Surga Utara. Apa itu? Kalahkan Jisuan untuk kita. Kelompok He Yao berkata dengan suara berat. Serahkan padaku. Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Luo Li juga mengulurkan tangannya yang ramping saat dia meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Su Xuan, Shen Changsheng, Li Xuantong mengikuti setelah niat bertarung berkobar di mata mereka. Senior dan junior dari Akademi Spiritual Surga Utara kita sedang menunggu kita tidak bisa membiarkan mereka kecewa. Mu Chen meletakkan tangannya yang lain di plakat akademi saat dia melihat Wen Qingxuan. Qingxuan, apakah kamu siap? Wen Qingxuan juga memegang plakat akademinya saat dia mengangkat alisnya ke arah Mu Chen sambil tertawa. Jika kita tidak beruntung dan bertemu satu sama lain di final, jangan salahkan saya karena tidak memiliki keringanan hukuman. Kerja sama kita berakhir di sini. Juga, Mu Chen tertawa saat pupil hitamnya melonjak dengan semangat. SSS. Plakat akademi di tangan Mu Chen berubah menjadi merah saat nyala api muncul, menelan plakat akademinya. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan juga menyalakan miliknya. Setiap tim di wilayah ini melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit. 8 dari 16 besar telah menyalakan plakat akademi mereka, yang berarti turnamen yang berlangsung hampir setengah tahun ini akhirnya berakhir. Selanjutnya akan menjadi pertempuran yang menentukan yang akan menjadi fokus semua orang. Huos, ketika plakat akademi di tangan Mu Chen dan Wen Qingxuan menyala, setiap plakat akademi di turnamen ini juga terbakar, berubah menjadi pilar cahaya yang bersinar saat mereka menelan tim di dalamnya. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di cakrawala. Saat ini, niat bertarung memenuhi seluruh langit dan bumi. Bab 598 setelah setengah tahun, Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual Surga Utara, dibandingkan dengan turnamen akademi spiritual besar yang penuh dengan pertempuran kejam, suasana di akademi agak tenang. Energi spiritual di langit dan bumi bergerak dengan lamban. Akademi Spiritual Surga Utara memancarkan kemudahan dari angin sepoi-sepoi. Mereka sudah meninggalkan akademi selama setengah tahun. Ketika kelompok Mu Chen bergabung dengan turnamen akademi spiritual besar,
Hampir setiap siswa melihat dengan harapan sambil mengangkat kepala mereka. Namun, tidak ada berita tentang turnamen seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, semua orang hanya bisa dengan enggan menenangkan hati mereka dan kembali ke kultivasi harian mereka. Tapi, kadang-kadang, mereka akan mengangkat kepala mereka dan melihat lonceng besar antik di pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Jika ada berita tentang turnamen, bel kuno akan berbunyi. Tapi, sayangnya, tidak ada aktivitas apapun dari bel selama setengah tahun. Akademi Spiritual Surga Utara dipenuhi dengan vitalitas dan Akademi tidak akan menghentikan kemajuan mereka untuk siapapun. Bahkan tidak Mu Chen dan kelompoknya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen. Jadi, ketika mereka pergi, Akademi Spiritual Kolosal masih sangat menarik, karena ada pendatang baru yang terus-menerus muncul saat mereka memicu riak di Akademi. Tidak peduli seberapa luar biasa pendatang baru dan kuda hitam itu, tidak ada yang bisa melampaui nama itu di peringkat surgawi yang telah menghilang selama setengah tahun. Nama itu adalah gunung besar yang gigih bagi semua jenius di Akademi Spiritual Surga Utara. Itulah alasan mengapa para jenius di Akademi Spiritual Surga Utara itu tidak menyerah. Tekanan yang dibawa dari nama tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk terus maju. Bahkan jika mereka gagal, mereka masih akan berdiri merangkak kembali dengan kegembiraan saat mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan nama itu. Hasil dari itu menghasilkan semakin banyak orang yang berkultivasi di wilayah petir dan arai konvergensi roh. Para guru dan sesepuh dari Akademi Spiritual Surga Utara merasa bersyukur karena dedikasi mereka dalam kultivasi semakin kuat. Akademi Spiritual Surga Utara, Asosiasi Dewi Luo. Markas besar Asosiasi Dewi Luo saat ini terletak di pusat Akademi. Energi spiritual yang terkumpul di sana lebih tebal dibandingkan dengan sektor luar. Selain itu, tidak banyak kasus penganiayaan terhadap himpunan mahasiswa. Markas besar Asosiasi Dewi Luo masih memiliki ladang budidaya yang luas dengan danau besar di kedua sisi lapangan. Kabut spiritual yang terbentuk dari energi spiritual tebal melayang di danau, membuatnya tampak seperti surga abadi. Di ladang kultivasi, ada ribuan orang yang berlatih saat mereka berdebat satu sama lain dan deru angin yang disebabkan oleh tindakan mereka terus-menerus terdengar. Hanya dalam setengah tahun, Asosiasi Dewi Luo telah tumbuh lebih besar. Mahasiswa baru dari saat itu telah merobek kesegaran mereka saat mereka mulai menunjukkan bakat mereka, memancarkan cahaya mereka di Akademi Spiritual Surga Utara. Asosiasi Dewi Luo telah menjadi gelar yang pantas untuk menjadi asosiasi siswa terkuat. Di bidang kultivasi, ada banyak sosok yang bergerak dan, kadang-kadang, para anggota Asosiasi Dewi Luo itu akan mengarahkan pandangan mereka ke wilayah tengah selama pelatihan mereka. Alasan utama untuk ini secara alami adalah dua siluet indah di tengah. Salah satu dari dua siluet cantik itu sangat familiar, salah satunya adalah adik perempuan Susuan, Sulinger. Dalam setengah tahun, gadis yang dimanjakan ini telah menjadi dewasa, namun dia masih mengenakan gaun merah tua, yang sangat menarik perhatian. Sosoknya yang anggun memiliki lekukan yang luar biasa, sangat menarik. Sulinger bergabung dengan Asosiasi Dewi Luo tidak lama setelah rombongan Mu Chen mengikuti turnamen Akademi Spiritual Besar. Tentu saja, asosiasi itu sangat menyambut dia bergabung. Lagi pula, Sulinger cukup terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara. Ada banyak yang mengaguminya dan bergabungnya dia akan membuat Asosiasi Dewi Luo lebih kuat juga. Adapun sosok lainnya, Yusi yang berasal dari Akademi Spiritual Utara sebelum Mu Chen memulai turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun dia masih muda dan usianya kurang lebih mirip dengan Suner, ketenarannya sangat bergema di Asosiasi Dewi Luo. Setelah bergabung dengan Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah menunjukkan bakat yang menakjubkan karena dia telah melompat ke peringkat kedua dari peringkat roh. Sedangkan yang pertama adalah rekor yang ditinggalkan oleh Mu Chen masa lalu. Meskipun kecepatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Mu Chen, dia masih mempesona. Jika Mu Chen adalah wakil dari kelompoknya, maka Yusi adalah wakilnya. Siapa tahu, dia mungkin menggantikan posisi Mu Chen setelah 2 tahun. Tapi tanpa ragu, Mu Chen akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara pada saat itu. Saat ini, Yusi sedang duduk di atas batu besar yang terletak di sudut ladang budidaya sambil mengangkat batu dengan kedua tangannya. Gaun panjang hijaunya membuat sosoknya tampak lebih ramping karena wajahnya yang menawan menarik banyak tatapan. Di Asosiasi Dewi Luo, ada peringkat 3 peri.
Sulinger dan dia mengambil yang pertama dan kedua, sementara Suner mengambil yang terakhir. Namun, Suner menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih arai spiritual. Meskipun budidaya energi spiritualnya tidak terlalu luar biasa, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam hal arai spiritual. Dalam setengah tahun, sudah ada peningkatan besar dalam kultivasinya mengenai arai spiritual. Beberapa waktu yang lalu, dia berhasil secara tidak sengaja mengalahkan senior yang peringkat 10 di peringkat surgawi, menyebabkan gempa di Akademi Spiritual Surga Utara. Jadi, para senior bukanlah yang terkuat di asosiasi Dewi Luo, tapi ketiga gadis cantik ini. Yusi duduk di atas batu sedingin es saat dia baru saja menyelesaikan kultivasinya. Dia perlahan-lahan menekuk kakinya yang diluruskan saat dia meletakkan dagunya yang manis di atas lututnya. Mata hitam legamnya diarahkan pada Bel, sebuah gunung di tengah Akademi Spiritual Surga Utara, dan tidak memperhatikan tatapan kagum di sekitarnya yang diarahkan padanya. Selain Yusi, Sulinger juga mengangkat kepalanya, melihat Bel. Ekspresinya yang hidup biasanya tenang saat dia tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Haha, kalian memikirkan Mu Chen lagi. Tawa lembut datang dari samping. Yusi dan Sulinger tiba-tiba menoleh saat mereka melihat Ye Qingling berdiri di samping saat dia melihat mereka dengan penuh senyuman. Siapa yang memikirkan pria itu? Sulinger cemberut sambil melanjutkan, aku hanya memikirkan kakak perempuanku dan yang lainnya. Tidak, Yusi, bagaimanapun, wajahnya memerah saat dia dengan cepat melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Namun, itu tidak terlalu meyakinkan karena tatapannya telah menghindar. Tepatnya, dia hanya melihat Mu Chen sekali, tapi dia sudah terlalu akrab dengan nama yang terakhir. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, dia telah mendengar cerita tentang Mu Chen dan sekarang dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih mendengar pemuda yang mempesona itu. Tapi tetap saja, dia harus mengakui bahwa ketika dia pertama kali datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia melihat pertempuran untuk posisi penguasa peringkat surgawi antara Mu Chen dan Shen Changsheng, dan hatinya terguncang. Pada saat itu, sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung telah meninggalkan bayangan di hatinya. Hari itu, penampilan Mu Chen terlalu bermartabat, banyak gadis memiliki sosoknya dicap di hati mereka. Kakak Ye, apakah kamu berpikir bahwa kakak Mu Chen dan yang lainnya bisa masuk ke final? Yusi ragu-ragu sejenak tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Qingling duduk di samping mereka saat dia melihat Bel. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, saya mendengar bahwa kompetisi untuk turnamen ini adalah yang paling intens dalam beberapa dekade terakhir. Wajah Yusi dan Sulinger sedikit berubah saat mereka menggigit bibir. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Mu Chen dan timnya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga sangat menyadari bahwa lawan mereka adalah para jenius dari berbagai akademi. Jadi, itu pasti bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk naik di atas yang lain di bawah persaingan yang kejam. Kakak Mu Chen dan yang lainnya pasti akan mencapai final. Yusi mengepalkan tinjunya saat dia berbicara dengan tegas. Dia menolak untuk percaya bahwa sosok tak terkalahkan di hatinya akan dikalahkan oleh orang lain. Kami juga berharap begitu. Ye Qingling menggosok kepalanya. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari Suner bahwa sosok mengerikan telah muncul dari Akademi Spiritual Sein. Nama orang itu disebut Jisuan dan selain itu, dia adalah musuh bebuyutan Mu Chen. Sedemikian rupa sehingga bahkan sesepuh dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi yang sedikit berat ketika mereka menyebutkan namanya. Dengan demikian, orang bisa mengharapkan betapa mengerikannya dia. Jika orang ini menargetkan Mu Chen, itu pasti masalah yang mengkhawatirkan. Meskipun Mu Chen sangat kuat, apakah dia mampu mempertahankan pijakannya saat berhadapan dengan pria yang bahkan para tetua akademi akan mengubah ekspresi mereka hanya dengan menyebutkan namanya? Ye Qingling dengan ringan menghela nafas dalam hatinya saat dia merasa sedikit tidak nyaman. Yusi dan Sulinger sepertinya merasakan kegelisahan di Ye Qingling saat mereka bertukar pandang dan menjadi diam juga. Dong, tiba-tiba, tepat ketika mereka terdiam, sebuah lonceng kuno berbunyi saat bergema di antara langit dan bumi ini. Bunyi bel menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Hiruk-pikuk yang dipenuhi dengan vitalitas tiba-tiba menjadi sunyi. Siswa yang tak terhitung jumlahnya saling menatap kosong. Setelah beberapa saat kemudian mereka pulih dan mengerti arti di balik bel. Ye Qingling, Yusi, dan Sulinger, yang duduk di gunung, linglung untuk sesaat,
sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka menatap bel kuno dengan terkejut saat kegembiraan dan kegugupan muncul di hati mereka. Huos, us, di atas langit, ada deru angin yang terdengar dari segala arah. Dalam sekejap, seluruh akademi menjadi gempar. Semua orang tahu apa artinya bel itu. Final turnamen Akademi Spiritual Besar akan datang. Bab 599 Dunia Pertempuran. Dong! Akademi Spiritual Surga Utara terdiam saat bel berdering bergema di seluruh langit dan bumi. Namun, keheningan itu berlangsung sesaat, sebelum dirusak oleh sorak-sorai yang bergetar. Pertempuran terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar yang telah mereka nantikan selama setengah tahun akhirnya tiba. Seluruh akademi tersulut oleh atmosfer yang berapi-api saat siswa yang tak terhitung banyaknya melihat bel dengan kegembiraan, harapan, dan kegugupan di mata mereka. Mereka sangat ingin mengetahui hasil dari dua tim yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Huosh! Suara deru yang tergesa-gesa dan tergesa-gesa bergema di langit saat lautan manusia dengan cepat berkumpul. Mereka yang berniat memasuki wilayah petir untuk berkultivasi berbalik saat mereka bergegas ke arah bel dengan penuh semangat. Berita itu telah menyebar dengan kecepatan kilat ke wilayah petir dan arai konvergensi roh, membangunkan mereka yang terkurung dalam kultivasi mereka. Ketika mereka mendengar bahwa pertempuran terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar semakin dekat, mereka tidak bisa lagi diganggu untuk berkultivasi karena mereka dengan cepat berdiri dan bergegas ke akademi. Dalam sekejap, suasana di akademi mendidih. Saat suasana mendidih mulai menyebar, pintu yang biasanya tertutup yang terletak di gunung terpencil tertentu di kejauhan terbuka saat siluet elegan melangkah maju. Siluet itu mengenakan gaun seputih salju, dengan rambutnya tersampir ke pinggang seperti air terjun. Dia memegang gulungan sederhana dan tanpa hiasan dengan rune arai spiritual yang rumit di permukaannya. Kulitnya jernih dan elegan. Di masa lalu, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu hatinya. Namun, pada saat ini, ekspresi acuh tak acuh yang dia kenakan di masa lalu sekarang telah menunjukkan warna yang langka dari kejelasan saat noda kegembiraan mengalir di matanya yang indah. Dia berdiri di luar rumah saat tatapannya diarahkan ke bel. Bibir merahnya sedikit terangkat saat dia mengungkapkan senyum menawan, yang memiliki ciri khas yang tidak dapat direproduksi oleh orang lain. Kakak Lingxi, apakah kakak Mu Chen bisa masuk final? Di belakangnya, Suner bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Dia masih memiliki kuncir kuda hitamnya. Kegembiraan menutupi wajahnya karena dia akhirnya mendengar berita dari Mu Chen dan yang lainnya setelah menunggu setengah tahun. Tentu, Lingxi menjawab tanpa ragu-ragu. Mu Chen adalah anak Bibi Jing, seberapa sulit baginya untuk masuk ke final. Meskipun Lingxi mengerti betapa ketatnya persaingan dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, sebagian kecil dari rasa hormat yang dia miliki untuk Bibi Jing dialihkan ke Mu Chen. Dengan demikian, dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan lebih lemah dibandingkan dengan siapapun seusianya. Suner menutup mulutnya saat dia diam-diam tertawa, sepertinya kakak Lingxi adalah yang paling percaya diri tentang kakak Mu Chen. Beberapa waktu yang lalu, bahkan dekan dan yang lainnya sangat mengkhawatirkannya karena kekuatan musuh kakak Mu Chen sedikit terlalu kuat. Selanjutnya, sejak kakak Mu Chen pergi, kakak Lingxi tidak pernah tersenyum sekalipun. Tetapi Anda menjadi sangat bahagia saat Anda mendengar berita tentang dia. Petik 2. Wajah Lingxi memerah sesaat saat dia menyipitkan matanya dan menatap Suner dengan berbahaya. Sepertinya waktu yang kamu habiskan di Spiritual Array House agak terlalu pendek. Saya akan meningkatkannya lain kali. Petik 2. Nono, kakak Lingxi, aku salah. Suner berbicara dengan cara yang menyedihkan saat wajahnya memucat dari kata-kata Lingxi. Lingxi dengan lembut menjentikkan dahi Suner seperti mutiara, membiarkannya pergi. Tatapannya tertuju pada bel saat warna keseriusan muncul di matanya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia juga mengerti bahwa Mu Chen pasti mengalami masa-masa sulit. Secara keseluruhan, orang bernama Jisuan itu benar-benar lawan yang merepotkan. Dengan kekuatan orang itu saat ini, dia bahkan mungkin sebanding dengan beberapa sesepuh di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tidak skeptis jika Mu Chen bisa mencapai final. Namun, jika dia benar-benar bertemu Jisuan di final, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit antara raksasa kolosal. Bahkan untuk klan dengan sejarah panjang dan dalam,
bakat Jisuan bisa dianggap cukup bagus. Sama seperti suasana di Akademi mendidik ke ketinggian baru, beberapa sosok juga terbang keluar dari istana dalam akademi saat mereka berdiri di langit, dengan Din Tai Chang di depan. Saat ini, mereka juga melihat Bel dengan sedikit gugup. Meskipun dua tim yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak lemah, mereka sadar bahwa intensitas kompetisi yang ada di turnamen ini jauh melampaui yang ada dalam dekade terakhir, mereka yang berpartisipasi juga yang terkuat. Dengan demikian, bukan hal yang mudah untuk meraih prestasi di turnamen ini. Namun, tidak peduli seberapa menantangnya itu, mereka tidak punya pilihan lain selain bersaing. Gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar dipertaruhkan di turnamen babak ini. Jika mereka kehilangan gelar, itu pasti akan berdampak besar pada siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka tidak tahan membayangkan seberapa jauh moral di akademi akan jatuh jika itu terjadi. Jika itu terjadi, itu pasti akan berdampak fatal bagi seluruh akademi. Din Tai Chang melihat ke belakang, bertukar pandang dengan Hallmaster Mo Yu dan sesepuh lainnya, dan melihat tanda keseriusan di mata masing-masing. Din, mari bersiap-siap untuk membuka Battle Domain. Hallmaster Mo Yu berbicara dengan suara lembut. Saat ini, khawatir tidak berguna dan apa yang bisa mereka lakukan adalah membuka dunia dan melihat apakah Mu Chen dan perwakilan lainnya berhasil mencapai hasil apapun. Din Tai Chang tanpa tergesa-gesa menganggukkan kepalanya saat segel tangannya mulai berubah. Sinar cahaya spiritual yang tampak seperti meteor melesat ke depan dari ujung jarinya saat melesat melintasi cakrawala, sebelum menghantam bel dengan keras. Dong, suara dering bel yang tahan lama bergema saat bergema lagi. Bas, bas, bersamaan dengan bel berbunyi, cahaya keemasan tercurah dalam gelombang dari bel saat seluruh area tampak seolah-olah dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan perlahan datang bersama di langit, mendistorsi ruang saat membentuk lorong emas. Bagian ini mengarah ke Battle Domain, sebuah ruang kecil yang dimaksudkan untuk pertempuran terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Selain mahasiswa baru, semua siswa yang tersisa diizinkan masuk. Anda tidak diperbolehkan untuk menghalangi atau bertindak dengan cara yang tidak tertib. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai aturan akademi. Din Tai Chang menyapu pandangannya ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat suaranya yang menggelegar terdengar di telinga semua orang. Ya, mendengar pengumumannya, siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan, meninggalkan mahasiswa baru dalam kesedihan. Meskipun ada layar proyeksi spiritual, bagaimana bisa dibandingkan dengan menontonnya di tempat? Namun, Din Tai Chang tidak memedulikan kesedihan mereka. Dia bergerak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lorong emas dengan Hallmaster Mo Yu mengikuti di belakangnya. Huos, deru angin terdengar dari mana-mana, sejumlah besar sosok seperti belalang saat mereka membubung menuju Akademi Spiritual Surga Utara, memasuki lorong emas. Di puncak gunung, Lingxi ragu-ragu saat dia melihat lorong emas. Kakak Lingxi, ayo pergi juga. Saya ingin tahu situasi kakak Mu Chen. Suner mengedipkan matanya yang lebar saat dia berbicara sambil menarik-narik lengan baju Lingxi. Mendengar permohonannya, Lingxi mengangkat alisnya sejenak, sebelum menjawab seolah-olah tidak ada yang terjadi. Baiklah, karena kamu ingin menonton, aku akan membawamu untuk melihatnya. Saat dia berbicara, dia melihat Suner diam-diam tertawa dengan mulut tertutup. Dalam sekejap, wajahnya memerah saat dia melirik yang terakhir dengan marah karena gadis kecil itu benar-benar berani mengolok-oloknya. Lingxi mengulurkan tangannya saat dia memegang tangan kecil Suner. Dengan lambaian tangannya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Ayo pergi juga, Ye Qingling berbicara dengan penuh semangat di asosiasi Dewi Luo. Tapi, aku mahasiswa baru. Yusi cemberut saat dia tampak seolah-olah akan menangis setiap saat. Jangan khawatir tentang itu, kita akan menyelinap masuk. Meskipun ada penjaga dari aula hukuman, mereka harus memberi wajah asosiasi Dewi Luo kita. Saat itu, Mu Chen mengalahkan 3 senior dari aula hukuman, jadi mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kita dari asosiasi Dewi Luo. Su Ling'er membuat senyum manis saat dia menghasut. Baik, Yusi ragu-ragu untuk sesaat dan, akhirnya, perasaannya mengalahkan alasannya saat dia mengangguk sambil menggigit bibirnya. Ayo pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya saat dia mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dulu. Di belakangnya,
Yusi dan Su Linger segera mengikuti saat mereka bertiga bergabung menjadi garis-garis cahaya, memasuki lorong emas. Ketika mereka memasuki lorong emas, Ye Qingling, Yusi, dan Su Linger bisa merasakan riak tidak stabil yang berbeda di angkasa. Cahaya keemasan membanjiri pandangan mereka saat mereka merasa pusing. Untungnya, pusing hanya berlangsung sesaat, sebelum cahaya keemasan yang bersinar berangsur-angsur menghilang. Segera, pemandangan di depan mata mereka mulai berubah saat mulut mereka melebar, sedikit demi sedikit. Dunia emas yang luas telah muncul tepat di depan mata mereka karena dipenuhi dengan kebisingan. Tidak ada akhir untuk jumlah orang. Di langit yang jauh, ada lorong pusaran emas yang serupa dengan orang-orang yang terus-menerus keluar darinya. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, mereka ternyata adalah siswa dari akademi spiritual lainnya. Hampir semua akademi spiritual berskala besar telah membuka dunia pertempuran, memungkinkan siswa mereka untuk masuk dan mengamati pertempuran. Meskipun orang banyak memenuhi area itu, siswa dari akademi spiritual yang berbeda dipisahkan saat mereka berkumpul di antara mereka sendiri saat mereka berdiri di langit. Adegan megah itu sangat spektakuler. Formasi megah membuat kelompok Ye Qingling merasa tercengang dan mereka pulih dari keterkejutan mereka lama kemudian. Mereka melihat ke depan, ada platform batu besar berwarna emas mengambang yang menelan cahaya keemasan, memisahkan platform batu dengan area luar. Wow, sama seperti banyak orang berkumpul di wilayah ini, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke platform batu dan saat cahaya keemasan menghilang, tim yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian yang berbeda muncul. Ini semua adalah tim yang telah berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Tatapan kontes yang penuh dengan rasa hormat diarahkan pada tim-tim itu. Tidak masalah jika mereka berasal dari akademi yang sama dengan mereka, fakta bahwa mereka berjuang untuk akademi spiritual mereka sendiri layak untuk dihormati. Dong, lonceng antik berbunyi sekali lagi. Kali ini, mata semua orang berkobar saat mereka melihat ke wilayah tengah platform batu berwarna emas, yang memancar dengan cahaya keemasan. Keributan yang memenuhi setiap sudut menjadi hening saat mata semua orang melebar. Mereka tahu bahwa 8 tim teratas yang akan melanjutkan ke final battle akan segera muncul. Bab 600 Tangga Pertempuran Emas. Panggung pertempuran emas kolosal muncul, seolah-olah dewa telah turun ke dunia, dan tetap melayang di langit. Lautan cahaya keemasan yang bersinar menutupi wilayah itu, pemandangannya sangat megah. 4 sisi di sekitar panggung pertempuran yang luas sudah ditempati oleh siswa dari berbagai akademi spiritual, lautan manusia tidak ada habisnya. Para siswa dari berbagai akademi spiritual yang tinggal di wilayah milik akademi mereka sendiri saat layar cahaya menyinari dan membagi mereka berdasarkan faksi mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini, mencegah kemungkinan perkelahian antara berbagai akademi jika para siswa yang bersemangat itu diliputi oleh emosi mereka ketika turnamen dimulai. Karena insiden seperti itu terjadi di masa lalu, 5 akademi besar melakukan tindakan yang sempurna untuk mencegah insiden seperti itu terjadi lagi. Pada saat ini, semua orang melihat ke wilayah tengah dari battle stage. Cahaya keemasan mulai menyebar saat platform tangga emas terbentuk di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ada 8 anak tangga dan tingkat tertinggi kira-kira berukuran 300 meter, cahaya keemasan berbentuk teratai emas yang terlihat sangat indah. Hanya mereka yang berada di 8 besar, yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini di tangga emas, yang biasa dikenal sebagai tangga pertempuran terakhir. Wow, tepat ketika pandangan semua orang berkumpul di platform emas, ruang di atas platform mulai berubah ketika 5 sosok muncul. Saat kelima sosok itu muncul, cahaya keemasan berkumpul di belakang mereka yang membentuk tahta cahaya besar saat mereka mengabaikan panggung pertempuran emas yang luas. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai akademi spiritual yang hadir di wilayah ini mengalihkan pandangan mereka ke 5 sosok sebagai penghormatan tercermin di mata mereka. Kelima orang itu adalah pemimpin dari 5 akademi besar saat ini. Dekan dari 5 akademi besar, Din Tai Chang duduk di paling kanan dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya sama muskilnya dengan langit berbintang. Juga, meskipun dia terlihat biasa, kekuatan yang tak terlukiskan memancar darinya, mengintimidasi seluruh wilayah ini. Yang di sebelah kanan Din Tai Chang adalah sesepuh yang mengenakan jubah biru. Alis dan kumisnya abu-abu, sementara kulitnya seputih bayi. Sebuah pinus biru, yang mirip dengan batu giok, tampak tumbuh di telapak tangannya saat bergoyang dan berkedip-kedip dalam cahaya biru. Bersamaan dengan itu,
bahkan ruang di sekitarnya tampak bergoyang juga. Dia adalah dekan Akademi Spiritual Azure Sky, Din Tiansong. Yang pertama di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua kering dengan sosok kecil dan sepasang mata mengantuk dan menggosok kumisnya dengan telapak tangannya yang kurus. Namun, terlepas dari penampilannya, dia memiliki nama yang sombong. Dekan Akademi Spiritual Bela Diri, Wu Tianwang. Duduk di samping Din Wu Tianwang adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun panjang yang indah, bersama dengan penampilan yang anggun dan mewah. Rambutnya digulung menjadi seperti ekor burung phoenix dan memiliki kulit seperti batu giok yang mengilap. Dibandingkan dengan 4 dekan lainnya, dia tampak sangat muda. Namun, semua orang tahu bahwa selain dekan Akademi Spiritual Sein, tidak ada yang bisa melampaui dia dalam hal senioritas. Dia adalah dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Dekan Tang Qiu. Di antara 5 tahta, ada satu yang sangat menonjol, duduk di samping sosok yang mengesankan dan yang usia aslinya tidak dapat diidentifikasi. Dia memiliki rambut abu-abu, sementara wajahnya tampak seperti diukir, terlihat agak tampan. Dia duduk acuh tak acuh di singgasananya, tetapi dia seperti gunung kolosal yang berdiri menjulang, menanamkan rasa takut pada orang lain. Orang ini adalah dekan Akademi Spiritual Sein, Din Tianseng. Di antara 5 akademi besar, namanya adalah yang paling bergema dengan kekuatan yang tak terduga. 5 tokoh besar mewakili kekuatan puncak di antara akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, adalah sosok yang luar biasa di bidang akademisi. Saat 5 dekan agung menunjukkan diri mereka saling menyapa saat mereka bertukar pandang dan menganggukkan kepala satu sama lain. Dekan dari berbagai akademi spiritual, silakan duduk. Senyum muncul di wajah pahatan Din Tianseng saat suaranya yang dipenuhi pegas terdengar ke setiap sudut ruang ini. Saat dia berbicara, ruang terdistorsi di langit lagi saat banyak sosok muncul dalam sekejap saat mereka menginjak ruang. Semuanya memancarkan kekuatan yang menakutkan, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Namun, semua orang tahu bahwa orang-orang di depan mata mereka adalah pilar dari banyak akademi spiritual dengan kekuatan luar biasa. Ketika dekan dari berbagai akademi spiritual muncul, mereka menangkupkan tangan mereka ke arah 5 dekan agung. Mereka melambaikan tangan, mengumpulkan cahaya untuk membentuk singgasana cahaya di langit dan duduk di atasnya, menghadap ke bumi. Din Taichang melirik Din Tianseng, yang tanpa sadar memimpin saat dia sedikit menarik sudut bibirnya. Apakah Tianseng benar-benar menganggap dirinya sebagai kepala 5 akademi besar? Meskipun ketiga dekan lainnya tidak berbicara, ada kilatan kebencian di mata mereka. Din Tianseng bertindak seolah-olah dia tidak menyadari ketidakbahagiaan mereka saat dia mengalihkan pandangannya ke Din Taichang dan tersenyum. Din Taichang, turnamen Akademi Spiritual Besar putaran ini agak penting untuk Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Din Taichang menjawab sambil tersenyum juga, saya tidak membutuhkan pengingat Anda, Din Tianseng. Kami, Akademi Spiritual Surga Utara, pasti akan melakukan yang terbaik. Itu pasti. Din Tianseng tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saya juga berharap Akademi Spiritual Surga Utara akan tampil baik kali ini. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian bagi 4 akademi besar kami jika Anda kehilangan tempat Anda sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Petik 2. Lampu menyala di mata ketiga dekan lainnya. Secara alami, mereka bisa melihat konfrontasi verbal antara kedua dekan. Namun, mereka tidak terkejut karena Akademi Spiritual Sein dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki hubungan yang baik untuk memulai. Saat itu, Dekan Tianseng mencoba membantu akademi yang kuat untuk naik ke posisi 5 besar akademi spiritual sehingga dia akan memiliki lebih banyak dukungan dan lebih dekat untuk menjadi kepala akademi. Tapi, siapa yang menyangka Akademi Spiritual Surga Utara tiba-tiba muncul dan merebut tempat dari 5 akademi besar, menghancurkan rencana Akademi Spiritual Sein. Tidak ada gunanya berbicara, mari kita mulai tangga pertempuran emas. Saya juga ingin tahu akademi mana yang akan berada di 8 besar. Din Tang Qiu dari Myriad Phoenix Spiritual Academy menunjukkan senyum elegan dewasa yang sangat menawan. Haha, Dekan Tang Qiu benar. Buang-buang waktu membuang-buang air liur jika kemampuan siswa tidak sampai di sana. Din Tianseng, meskipun Anda memiliki jisuan di Akademi Spiritual Sein Anda, jangan meremehkan anak nakal dari akademi saya. Dekan Akademi Spiritual Bela Diri bertubuh kecil berbicara dengan senyum yang menyipitkan mata. Di antara 5, dia memiliki penampilan terburuk.
Tetapi ketika menghadapi orang tua ini, bahkan Din Tiansheng tidak berani berbicara sambil mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. 5 dekan agung bertindak pada saat yang sama saat mereka menjentikkan jari mereka, menyebarkan 5 cahaya spiritual yang menyelimuti tangga pertempuran emas, yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Teseses, saat cahaya spiritual menyebar, semua orang menyaksikan distorsi ruang di atas tangga pertempuran emas. Suasana di wilayah ini membeku saat semua kebisingan berubah menjadi keheningan dengan tatapan yang tak terhitung banyaknya tertuju pada tangga pertempuran emas. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, cahaya keemasan di tingkat ke-8 mulai menghilang saat 5 siluet muncul, perlahan-lahan dihadirkan di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yun dan 4 rekan satu tim ini menunjukkan diri mereka. Mereka sudah memakai lencana akademi mereka dan, dengan demikian, mereka dikenali begitu mereka muncul. Peringkat 8 tim akademi spiritual 9 kuali. Benar-benar tangguh, tidak heran mereka pernah berada di 5 akademi besar. Ketika tim Fang Yun muncul, kegemparan langsung meledak di wilayah ini. Saat keributan meledak, cahaya keemasan di tingkat yang tersisa dari tangga pertempuran emas mulai menghilang saat satu demi satu tim yang kuat muncul di mata orang banyak. Akademi mana yang ada di peringkat 7? Sepertinya akademi spiritual tak terkalahkan, mereka seharusnya akademi spiritual biasa, kan? Mereka benar-benar berhasil mencapai 8 terbaik. Bagaimana mungkin? Dari mana akademi Dewa Darah di peringkat 6 berasal? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Benar-benar layak untuk turnamen akademi spiritual besar, naga yang benar-benar tersembunyi, dan harimau yang berjongkok. Tidak peduli dari akademi spiritual mana mereka berasal, kekuatan mereka terbukti dengan baik oleh fakta bahwa mereka berada di 8 terbaik. Peringkat 5 adalah tim dari Akademi Spiritual Azure Sky, yang dipimpin oleh Liu Qingyun, kan? Haha, tim dari 5 Akademi Spiritual besar akhirnya muncul. Peringkat 4 dari Akademi Spiritual Bela Diri. Surga, itu Wuling, jenius mutlak dari Akademi Spiritual Bela Diri. Bahkan seseorang seperti dia hanya peringkat 4. Betapa menakutkannya 3 yang tersisa. Petik 2. Ketika 5 tim yang kuat turun ke platform emas, kegemparan meledak antara langit dan bumi saat suara yang tak terhitung melonjak ke langit. Banyak orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka karena kualitas turnamen akademi spiritual besar telah jauh melampaui imajinasi mereka. Melihat pemandangan ini, 5 dekan agung yang duduk di singgasana cahaya mereka memiliki ekspresi berbeda yang berkedip di mata mereka. Din Wu dari Akademi Spiritual Bela Diri mendengus dengan mata melebar. Jelas, dia tidak puas dengan kenyataan bahwa Wu Ling hanya berhasil mencapai peringkat 4. Din Taichang memiliki ekspresi yang berat dengan cahaya di matanya yang terus berubah. 5 dari 8 terbaik telah muncul, meninggalkan 3 sisanya tersembunyi dan, sampai sekarang, tidak ada satupun tim dari Akademi Spiritual Surga Utara miliknya. Hanya ada 2 hasil untuk situasi ini. Baik tim dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak berhasil mencapai 8 terbaik atau hasil yang dicapai oleh tim telah melampaui imajinasinya. 2 hasil, dipisahkan oleh neraka dan surga. Perbedaan antara 2 hasil mengangkat gelombang bahkan di hati Dekan Taichang. Bahkan Din Taichang tidak bisa mempertahankan ketenangannya, belum lagi tentang siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Di wilayah yang dikumpulkan oleh para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, masing-masing dari mereka tidak bisa duduk atau berdiri diam karena suasana yang intens hampir mencekik mereka. Berdiri di depan, wajah Ye Qingling, Su Linger, dan Yu Xi dipenuhi dengan kegugupan. Bahkan Penatua Ling Xi dengan erat mengerucutkan bibirnya saat tangannya, yang memegang tangan mungil Suner, mencengkeram lebih erat, menyebabkan Suner memiliki ekspresi pahit, tetapi dia tidak berani berbicara. Bas, cahaya keemasan mulai, sekali lagi, menyebar di 3 platform yang tersisa saat siluet ketiga tim mulai menampakkan diri. Semua orang memusatkan perhatian pada platform yang tersisa. Cahaya keemasan berkumpul dan menghilang pada akhirnya, mengungkapkan 3 tim yang tersisa, yang mewakili 3 tim terkuat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika ketiga tim terungkap, atmosfer antara langit dan bumi membeku dalam sekejap.